Oke, siap. Eh, Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama saya Adityo Sanjaya. Kita ketemu di sini mau ngebahas tentang data understanding, understanding of all of the data jargon. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa uh, baru masuk ke bidang data, terus ditanyain kayak, kamu ngerti big data nggak gitu? Terus ngerti data science nggak? Ngerti machine learning nggak? Ngerti statistik nggak? Ngerti apa lagi ya jargon? Deep learning nggak gitu? Nah, di sini kita mau ngebahas jargon-jargon tersebut pelan-pelan. Teman-teman juga bisa bertanya di Slido. Slido-nya udah di-share tadi sama uh, admin kita. Di sana kita udah akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Terus nanti kita bakalan ada interaksi juga sama teman-teman kalau ada yang di Zoom-nya kita invite, ada yang minta di-invite di Zoom tadi beberapa. Terus bisa langsung raise hand, tanya aja langsung sama kita, terus kita bakalan jawab langsung gitu. Mungkin saya mulai aja kali ya. Jadi mungkin perkenalan dulu sama saya. Tapi ini kita perkenalannya ke Pacman dulu. Mungkin teman-teman ada yang sudah dengar Pacman dari 2017, ada yang pernah dengar Pacman di 2019 terakhir atau di 2020 gitu, atau baru sekarang. Nah, kita mau jelasin lagi nih Pacman itu apa, terus apa aja yang dilakukan oleh Pacman. Jadi Pacman ini adalah sebuah riset startup yang fokusnya mengembangkan machine learning algorithms di industries gitu. Nah, kita sudah melakukan beberapa project di industries dari tahun 2017 sampai tahun 2020 kemarin. Contoh-contoh project yang kita lakukan adalah di tahun 2017 kita pernah bikin crop disease prediction. Jadi kalau di pertanian, ini di padi khususnya, itu ada penyakit-penyakit tanaman di tanaman yang bisa diprediksi dengan visual recognition atau computer vision gitu. Contohnya adalah misalnya penyakit tungro. Penyakit tungro tuh kalau di padi, padinya menguning. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah dengar padi menguning, alasannya belum tentu karena panen, tapi ternyata bisa jadi penyakit. Nah, kita bikin computer vision, terus kita deteksi dengan convolutional neural networks. Jadi bisa diprediksi pakai handphone, terus kita tahu kalau padinya sakit atau sehat. Itu 2017 ya, Pacman project-nya. Terus di 2017 lainnya kita pernah punya project dengan Beritagar. Fokusnya adalah social media, news monitoring. Jadi bikin berita, terus kita analisis dengan natural language processing. Tapi detailnya ya mirip-mirip lah sama banyak proyek-proyek lainnya, clustering, pakai pricing algorithm dari berita, etc. Itu 2017. Nah, terus 2018 kita pernah bikin credit scoring algorithm bareng di perusahaan namanya PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah, itu kita bikin di sana credit scoring algoritmnya untuk kredit-kredit mereka yang besarnya asetnya sampai 7 triliun saat itu di tahun 2018. Di tahun 2019 dan 2020, saya dan beberapa anggota tim juga bekerja di perusahaan Sinarmas namanya Busy Distribution. Di sana kita bikin banyak logistic optimizations. Contohnya adalah vehicle routing optimization buat truk. Jadi truknya mau kemana, harus kemana dulu, ngambil di barangnya di mana, itu kita yang prediksi dan kita yang optimisasi, pakai machine learning, pakai optimization, pakai discrete optimization, atau pakai network gitu. Terus ada salesman optimization, daerah mana yang harus di salesman datengin duluan untuk dapetin target sales. Misalnya satu salesman targetnya 5 juta gitu. Terus kita kasih tahu kalau dia harus datang ke kecamatan Cisauk, kecamatan Tanah Abang, etc. Di sana juga kita bikin code scoring juga. Terus hal lainnya kita buat recommender system untuk aplikasi dari Busy namanya Toko Smart, yaitu recommender sistemnya kami yang buatin. Terus kita juga bikin visual recognition dari SKU prediction. Jadi kalau ada barang apa di toko, kita tahu itu produk-produk apa aja, cuma pakai computer vision dong. Jadi tujuannya biar bisa agregat data yang
ada di toko, diambil semua datanya, terus kita bisa tahu mereka butuh apa aja nanti di bulan depan, misalnya. Gitu. Nah, Pacman ini sekarang ada 3 orang sih yang utama, tapi tim lainnya ada 4 orang sekarang yang di belakang Pacman. Ada saya, Aditya Sanjaya, CEO dari Pacman. Kemarin kami ngerjain, saya jadi researcher di machine learning di Busy, terus pernah bikin recommender system, face recognition, person detection, edge gender prediction untuk toko smart. Terus ada CTO kita namanya Riyad Rifandi, fokusnya ke pernah bikin marketing platform untuk Sampurna namanya Kubico. Terus pernah jadi developer juga di Mivo Broadcast Media TV. Ini TV-nya yang kayak sekarang-sekarang tapi di broadcast. Terus bikin decision optimization platform untuk Busy Distribution bareng sama saya. Lalu ada CEO kami namanya Badrudin Motik. Dia tadinya konsultan untuk SMI atau UMKM untuk digital media solution ya. Lalu dulu di tahun 2017 atau 2016, ini saya agak lupa, adalah co-founder dari Kitabisa. Sebelum akhirnya dia cabut ke US buat kerja untuk ads content specialist atau content optimization lah untuk Google. Gitu. Nah, konten yang kita akan bahas sekarang ini adalah ini kontennya. Mungkin teman-teman udah lihat slide-nya sebelumnya. Apa aja sih kontennya gitu? Kontennya kita kenalin dulu background-nya, data itu apa itu statistik, habis itu dari statistik baru masuk ke machine learning, dari machine learning masuk lagi ke artificial intelligence, habis itu dibedain apa itu data science, terus data science workflow itu seperti apa, jadi kalau ngelakuin data science itu gimana, terus pertanyaannya ada muncul pertanyaan seperti apakah butuh statistik, machine learning, dan data science. Terus kita punya contoh machine learning cases di central bank. Ini preferensi saya karena ya kemarin-kemarin ada kita punya interest di kasus-kasus di central bank, aplikasi machine learning di central bank. Terus terus kita mau ngebahas tentang apa aja yang perlu dipelajari untuk bisa apply statistik dan machine learning di central bank. Tapi ini secara general di semua industri sih. Gitu. Nah, di sesi ini, kalau kemarin kita ketemu sama Mbak Zara Amalia, PhD student di lupa di mana. Sekarang ketemunya bareng sama Gregorius Vidi Prasetyo. Mungkin kenalan dulu, Mas Vidi, di unmute. Wah, masih di mute. Sorry. Tolong Bapak Badar di unmute, Bapak Gregorius Vidi. Oke, bisa dengar ya? Oke, kenalin, nama saya Vidi, Gregorius Vidi Prasetyo. Sekarang baru aja pindah sih ke Traveloka jadi risk analytics untuk bagian pay later. Sebelumnya pernah kerja di data scientist, as a data scientist di Advance AI, ngerjain risk modeling. Kita ada credit scoring, terus ada fraud scoring, sama multi-platform scoring. Terus juga pernah jadi data analyst untuk collection, ngerjain optimization waktu itu untuk collection prosesnya di home credit. Terus part-time waktu itu sebelumnya juga di Bukalapak sebagai data scientist, sama waktu masih jadi mahasiswa jadi engineer sih di OVO, data engineer. Oke. Gitu. Ini banyak banget ya ternyata pengalaman nih. Udah kerja berapa tahun, Kit? 2 tahun lah. 2 tahun, wow, 2 tahun sudah sebanyak ini. Bahkan Vidi nggak nulis kerja, pernah intern juga dulu 3 bulanan di Pacman. lagi tahun keberapa Fit kuliah? Tahun kedua kuliah ya Fit? Tahun kedua itu waktu itu baru pertama kali ketemu Adit tuh di situ tuh. Iya. Jadi Bapak Vidi ini sudah menyemplung ke bidang data. Ini juga sangat dianjurkan ke teman-teman. Sebelum lulus juga udah bisa terjun ke industri data, terus ngobrol sama yang sudah di dalamnya, mungkin bisa internship dulu, atau sebagian ada yang part-time, bahkan ditawarin, kayak Mas Vidi sekarang ini. Oke, nanti kita ngebahas tentang data jargons, nanti gue bakal nanya-nanya lo ya, jargon boleh. Machine learning, statistik, yang biasa kita denger lah dulu. Iya. Yang biasa membingungkan kita, gitu. Nah, oke, kita masuk dulu. Ini pertama-tama sih, saya mungkin agak jelasin, nanti saya bakalan nanya pendapatnya dari Mas Vidi. Jadi pertama itu kita mau tahu apa itu data.
mungkin ini definisi dari statistical definition dari OECD atau gampangnya mungkin kayak dari Wikipedia gitu. Jadi data adalah karakteristik atau informasi yang bentuknya numerical, terus dikoleksi dan dalam satu bentuk. Nah, contohnya dari bentuk data yang sering kita kenal adalah Excel sheet. Jadi data adalah semuanya numerical, terus bentuknya semuanya numerical, terus bentuknya ini banyak yang kita asosiasikan adalah bentuknya Excel sheet. Jadi kalau ditanya data tuh apa sih? Data tuh kalau kepikirannya sama teman-teman biasanya adalah, oh ya ini bentuknya Excel gitu. Nah, itu adalah bentuk data pertama yang kita pahami. Nah, dari data yang sekarang bentuknya Excel sheet ini, ada lagi data yang bentuknya time series. Nah, data time series itu contohnya apa sih? Data time series adalah contohnya harga saham time by time, terus suhu misalnya dari waktu ke waktu, atau GDP Indonesia misalnya dari waktu ke waktu. Saya agak bias soalnya saya background-nya ekonomi ya, jadi saya punya bias di time series di contoh-contoh ekonomi. Nah, kalau misalnya data lainnya yang bentuknya juga time series adalah suara. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada gambar time series plot dari imbal hasil atau return dari saham. Terus ini bentuknya naik turun gitu. Terus rata-ratanya, tengah-tengahnya itu adalah 0. Gitu. Nah, suara juga mirip sama, itu wave, naik turun gitu. Terus rata-ratanya 0. Gitu misalnya contohnya. Gitu. Nah, jadi suara itu sebenarnya sama dengan data time series. Yang mana data time series ini? Data time series ini adalah sama dengan data numerical yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau data numerical yang sebelumnya kan ada kayak age gitu, kayak umur bertambah setiap waktu, ya itu pasti itu, atau harga saham gitu. Ini harga saham ke bawah semuanya, yang mana ada di Excel. Terus kalau kita plottingin, jadi bentuknya kayak time series seperti ini. Suara juga bentuknya time series gitu. Nah, ini Mas Vidi pernah punya pengalaman dengan data time series dan data suara nggak di pekerjaan sebelumnya? Kalau time series pernah sih. Waktu itu di Bukalapak sih, kebetulan kita pengen coba forecast GMV. Kalau yang belum tahu, GMV itu adalah gross market value ya, gross market value dari suatu e-commerce, di mana itu dihitung kayak pendapatan grossnya lah, income yang masuk gitu. Nah, income masuk over time itu bentuknya time series juga. Dan kita coba forecasting sih, biasa untuk per quarter gitu, quarter on quarter. Ya gitu sih ngelakuinnya. Oke. Kurang lebih JMV ya? gitu sih. Iya, JMV. Oke. Kalau data sound pernah mainan nggak di data scientist? Kalau sound sih kebetulan belum pernah ya, karena dulu riset gue juga riset gue juga data finance sih kebetulan. Jadi finance ya berkaitan sama angka sih belum pernah juga yang berkaitan sama sound. Cuman interesting sih memang sound bentuknya time series gitu. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya, Fit. Yoi. Nah, contoh lain dari bentuk data adalah misalnya image. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, image tuh kan tadi dibilang data itu numerical gitu semuanya. Image tuh gimana sih bentuknya gitu? Image tuh kalau teman-teman zoom itu bentuknya sebenarnya angka-angka kayak gini. Maksudnya bukan di zoom tiba-tiba di belakangnya angka ya, tapi zoom ini representasinya bisa direpresentasikan sebagai angka. Kalau yang angkanya besar misalnya hitam, kalau angkanya kecil itu misalnya adalah putih. Terus dia punya 3 layer, red, green, dan blue. Jadi kita bisa merepresentasikan intensitas dari warna suatu gambar itu dengan angka. Jadi numerical. Jadi dia data lagi ya. Nah, dia punya 3 level, red, green, dan blue. Maksudnya gimana sih? Contohnya nih, ada gambar burung 5x10, dia punya representasi di intensitas cahaya warna merah, intensitas cahaya warna hijau, intensitas cahaya warna biru. Gampangnya gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu yang cahaya itu RGB, kalau disatuin jadinya gambarnya seperti gambar burung ini contohnya. Gitu. Nah, lu pernah ngerjain computer vision nggak? Pernah sih, waktu itu gue coba, kalau gue lebih ke digit sih. Gue kan waktu itu cuma coba-coba aja kan. Karena di industri gue
memang pengen fokusnya ke finance, tapi bukan berarti gue mengabaikan computer vision gitu buat belajar sih. Jadi waktu itu coba buat Dikit Recognizer, pakai menis data, dan itu memang dia representasinya dari kalau menis data kan memang udah black and white ya. Jadi seperti yang dibilang sama Abi tadi, kalau data yang berwarna bisa kita representasikan ke RGB, black and white itu juga ya representasinya black sama white gitu sih. Nah, kalau misalnya video nih, video adalah sequence dari gambar. Jadi kalau misalnya ini gambar orang lempar bola ya, lempar bola, ini kan sequence kita bisa mirip sebenarnya adalah gambar tapi time series gitu. Oh, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Contohnya adalah bisa kita mirip sama film zaman dulu. Kalau misalnya mungkin kayaknya sekarang masih sama sih. Kalau film zaman dulu tuh kan ada yang film-film yang dimasukin ke bioskop itu kan ada gambarnya gitu. Nah itu nanti kalau diputar jadinya gambarnya gerak, habis itu kita play soundnya gitu. Nah video adalah time series dari gambar. Jadi tadi gambar itu tadi bisa direpresentasikan sebagai numerical value atas intensitasnya. Nah kalau video adalah sequence dari gambar gitu. Nah hal lainnya adalah network data. Maksudnya network data adalah contohnya saya berteman dengan Vidi berteman dengan dosennya di matematika gitu misalnya. Terus saya ternyata juga temenan sama dosennya dia di matematika atau teman dia di matematika gitu. Tapi bapak dosen ini dia berteman dengan misalnya dekan gitu. Tapi saya dan Vidi tidak punya kenalan dengan dekan misalnya. Jadi kita bisa nunjukin relasi dari suatu entitas gitu, hubungannya dengan entitas lainnya pakai network. Nah, network ini bisa direpresentasikan sebagai connectivity matrix gitu. Contohnya adalah A dengan A. Ini tidak berteman kan? Dirinya dengan dirinya sendiri tidak berteman, tapi A dengan B itu berteman, A dengan C berteman, A dengan D berteman, A dengan E tidak berteman. Gitu. Sama juga di B, di C, di D, di E gitu. Nah, jadi kita bisa representasikan graf itu sebagai connectivity matrix ya, yang mana nanti lagi-lagi kalau misalnya sudah bisa dibentuk di kayak matrix atau numerical value seperti ini di dalam Excel sheet, berarti dia sudah menjadi data gitu. Karena tadi data definisinya adalah numerical value yang direpresentasikan ya di dalam bentuk yang bisa dikoleksi gitu. Nah, kalau network data pernah ngerjain nggak, Bet? Kebetulan sih waktu itu mungkin lebih ke ini kali ya, kita mapping Grab network user di Twitter itu waktu gua kuliah sih. Jadi ada tugas waktu itu mata kuliah data mining, suruh scraping Twitter terus coba cari relasi antara satu account dengan account yang lain based on dia mentionan di Twitter gitu. Dan itu memang representasinya network sih. Gitu. Oh, jadi nunjukin kalau dia teman dari balas-balasan tweet ya? Misalnya. Iya gitu. Oh, oke. Siap. Menarik. Nah, contoh lainnya dari data adalah teks data. Mungkin teman-teman bingung kayak kalau teks data gimana ya representasinya? Apakah setiap huruf dijadikan numerical? Apakah setiap kata dijadikan numerical ya? Atau satu sentence? Nah, jawabannya bisa ketiganya, tapi yang paling banyak orang-orang adalah setiap kata dijadikan numerical. Misalnya good, berarti ada kata good di dalam satu kalimat atau sentence. Ini gimana sih cara bentuknya? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya background di statistik misalnya atau pernah dengar namanya binary variable. Jadi di sini ada binary variable yang nunjukin apakah ada kata good di dalam satu kalimat gitu. Oh, ada gitu. Adakah kata movie dalam satu kalimat? Ada. Ada kata not? Tidak ada. Ada kata a, did atau like? Tidak ada. Not a good movie, good-nya ada, movie-nya ada, not-nya ada, e-nya ada gitu. Tapi ini representasi numerikalnya ya di data gitu. Walaupun sebenarnya di sini nanti juga ada masalah kalau misalnya teman-teman belajar NLP di sini tidak memberikan sequence atau informasi dari urutan. Jadi good movie nanti movie good juga sama satu misalnya gitu. Tapi nanti itu dibahas di natural language processing.
Nah, Fit, lu pernah ngerjain project NLP apa aja, Fit? Sentimen, sentimen analisis, topik modeling, baru dua itu sih gue kebetulan. Itu juga waktu pas kuliah dulu, di mana sama sih representasinya dari dari word embedding gini, matrix. Terus kita coba kalau sentimen kan dari satu kalimat kita coba predik apakah kalimat ini nuansnya positif, positif atau negatif kayak gitu sih. Oke. Kirain ngerjain dari Kaggle, enggak ya? Biasanya Kaggle juga kan ya itu datasetnya dari Kaggle juga sih Pak. Oh iya, berarti dataset dari Kaggle, tapi dikerjain di kuliahan ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomongin growth of data nih, Jeff, sama big data. Nih, gue mau nanyain beberapa pertanyaan ke lo. Karena lo kan salah satu orang yang tumbuh di industri setelah ramai-ramainya big data gitu. Walaupun sampai sekarang masih ramai, ternyata big data itu gitu. Nah, ini mau gue jelasin dulu deh bentar. Jadi tadi adalah jenis dari data. Semua jenis data itu ada image, ada sound, ada text, ada yang numerical value, ada yang time series, ada yang stock market time series, tadi ada yang network. Semuanya itu datanya di dunia ini makin lama makin tumbuh, growing time by time. Contohnya adalah ini data per menit di tahun 2012 gitu. Jadi kalau gampangnya kita tahu data YouTube lah misalnya. Ini YouTube ngupload per menitnya ada 48 jam new video gitu. Itu tahun 2012 gitu. Di tahun 2014 YouTube ini per menitnya ada 72 jam video baru gitu. Jadi time by time nambahnya itu makin gede gitu. Kok bisa sih time by time data ini nambahnya makin gede di kita? Ya, ini kalau dari sosial media misalnya kayak atau dari internet gitu, interaksi semua misalnya komentar, semua klik gitu, itu semuanya kita save terus dapat jadi data baru. Jadi semua interaksi orang-orang di sosial media di internet ya kita rekam terus kita misalnya kita masukin server terus untuk misalnya data analytics di kemudian hari. Nah, datanya ini makin lama makin banyak. Contohnya adalah web page dari sekarang makin lama makin banyak gitu. Jumlah web page saya bikin web baru, teman-teman bikin web baru, terus grafnya juga berkembang. Maksudnya graf dari A ke B dari satu website, misalnya A merekomendasikan B merekomendasikan C, ini nanti jadi page rank, nanti hal yang dimodelkan oleh page ranknya Google. Contohnya, jadi webnya nambah, terus kontennya nambah, grafnya juga nambah, terus kliknya, usernya nambah, misalnya email nambah, foto nambah, install app di Android market itu juga nambah, location, ya misalnya teman-teman pakai Gojek atau Grab atau Uber, longitude latitude-nya direkam misalnya ketika order mobil atau ojek misalnya, itu juga nambah juga datanya. Terus ada Wikipedia, data, ads, comment, reviews, third party features, social connection kayak LinkedIn dan Facebook, dan purchase decisions kayak Netflix sama Amazon. Jadi dia kapan kita beli, kapan kita ngeklik semua gitu-gitu. Nah, dari waktu ke waktu data ini jadinya nambah terus kan. Jadi tadi sebelumnya 48, sekarang 72 jam video baru itu tahun 2014, mungkin 2020 mungkin udah 144 mungkin, saya nggak tahu, mungkin ada yang tahu informasi terakhirnya. Nah, itu kalau dari internet dan sosial media. Tapi kalau misalnya dari industri gimana? Ini dari data dari McKinsey, discrete manufacturing, ini saya kurang tahu ya discrete manufacturing apa. Saya asumsikan aja ini adalah manufacturing biasa. Itu datanya ada hampir 1000 petabytes per firm. Petabytes itu adalah 1000 kalau nggak salah ya. Wah, salah nggak ya? Bener kan saya? 1000 tera. Terus government juga sama, juga mirip sama dari manufacturing, communication media juga banyak, terus sampai retail. Jadi data ini semuanya nambah, bukan cuma dari internet, tapi juga dari aktivitas industri, dari aktivitas bisnis proses di dalam industri, terus yang kita direkam akhirnya dari waktu ke waktu nambah, gitu. Nah, hal lainnya yang membuat data bertambah adalah murahnya sensor. Tadi kalau tadi contohnya ada internet sama industri, sekarang sensornya. Jadi kalau
sensor gambar, yaitu computer vision atau gambar itu pakainya kamera makin lama makin murah. Dulu teman-teman punya handphone yang kameranya jelek atau nggak ada kamera sama sekali. Sekarang hampir semua handphone punya kamera. Hampir semua orang itu ngambil gambar setiap hari gitu, terus ngupload gambar misalnya di Instagram atau di tempat lainnya. Jadinya datanya makin besar gitu. Nah, dari data yang makin besar ini muncullah big data. Nih, Vidi pernah mendengar istilah big data ini nggak, Bet? Wah, sering banget itu bro. Dari zaman gue di OVO, masih magang juga. Itu kita dulu sih udah jargon-jargon big data memang. Kayak gitu. Karena kan dulu OVO masih belum seterkenal sekarang lah. Dulu kan OVO masih dipakai sama, dulu masih punyanya Lipo ya. Dan apps-nya itu dipakai untuk pembayaran di merchant-merchantnya Lipo. Gitu. Misalnya Matahari Mall, terus Max Coffee, dan lain-lain gitu. Dan jargon big data tuh memang udah ada dari dulu gitu loh. Kita memang waktu itu gue juga intern itu di divisi big data gitu. Nah, literally divisinya big data, dan ngurusinnya apa sih gitu? Ngurusinnya ya dari data governance-nya, terus data engineering-nya, storing-nya gimana, sampai nanti targetnya itu kita pingin user profiling gitu. User profiling nanti si targetnya satu user itu kita tahu gimana aktivitasnya dia itu di tiap merchant gitu, transaction activity misalkan di tiap merchant Nyalipo waktu itu tuh kayak gimana gitu. Jadi user profiling itu again tadi sih pakai jargon-jargon big data tadi sih kayak gitu. Padahal sebenarnya user profiling itu big data nggak sih? Nah itu sebetulnya menjadi pertanyaan ya Pak, karena again big data itu kan kita coba, kalau kita lihat definisinya ya di internet itu kan kayak biasanya kita ada based on 3V lah kalau nggak salah ya, velocity, volume, sama variety. Nah itu jadi basically kalau variety ya, ngomong variety ya, user profiling tuh berapa kolom sih gitu paling kan, kayak ke kanan gitu kan. Tawan. Gitu. Jadi kayak membuka misalkan pekerjaan orang lain. Iya, enggak. Contoh lah gitu. Misalkan user profiling itu kan berapa kolom gitu. Terus kalau kita ngomong velocity ya udah berapa scale sih gitu kan? Berapa banyak sih user yang udah make apps-nya gitu. Terus kalau ngomongin apalagi itu volume ya. Kalau volume ya tadi scalability itu ngomongin soal dia ya volume itu seberapa banyak data yang masuk gitu. Velocity berapa banyak dia contoh daily transaction berapa banyak. Kita harus considering 3 itu dulu gitu untuk bilang apakah big data atau bukan. Gitu sih. Oke. Nah, itu definisi dari Vidi ketika dia tahun 2017 jadi di big data. Iya. Mungkin definisinya sekarang mungkin akan berubah karena dia sudah jadi data scientist, jadi dia tahu kalau big data itu ternyata jargon misalnya. Nah, teman-teman kan udah tahu nih data apa gitu. Data itu apa, terus dibilang data itu berkembang dari waktu ke waktu gitu. Terus ada muncul big data, jadi teman-teman biasanya ditanyain, lu ngerjain apa di industri bro gitu. Iya, ngerjain big data. Big data itu apa sih gitu. Jadi big data itu adalah field atau mungkin cabang ilmu lah ya, yang kerjaan itu menganalisa dengan sistematis dan ekstrak data informasi dari data yang besar. Data yang besar tuh definisinya apa? Agak rancu ya sebenarnya di industri. Di akademia juga nggak pernah dibilangin juga big data sebesar apa. Tapi datanya 10 terabyte itu minimal kata orang-orang. Kayak mereka banyak yang setuju minimal 10 terabyte gitu. Kalau maksimalnya sih infinite lah ya gitu. Jadi itu adalah big data. Big data sebenarnya cara ngolah data yang 10 terabyte ke atas misalnya. Nah, terus dari 10 terabyte ke atas itu makanya dibutuhkan algoritma untuk secara efisien storing data dan narik dan atau ekstrak informasi dari datanya tersebut. Gitu ya. Kalau storingnya adalah contohnya dan mengaksesnya yang lebih mudah. Algoritma yang terkenal adalah MapReduce gitu. Ini adalah contoh MapReduce-nya. Sebenarnya dia cuma mirip datanya 10 tera tadi di random terus dilempar ke beberapa PC terus biar bisa diakses lebih cepat. Kenapa kayak gitu? Karena read
I/O, bahasanya jangan teknis. Karena kalau misalnya kita nonton film yang besarnya misalnya 100 giga, kita kan kalau move forward ke menit berapa itu lambat sekali gitu. Nah, what if kalau filmnya itu dipotong-potong per 1 menit terus dilempar ke 100 PC gitu. Nah, jadinya kalau pas lagi setiap kali mau ngambil per menit tersebut, tinggal ngakses bilang ke PC tersebut. Itu gampangnya, walaupun agak salah penjelasannya. Jadi, big data itu dengan algoritma yang MapReduce, dia motong-motong data, menyebarkan datanya ke banyak komputer, biar bisa gampang diakses dari data yang di store tadi. Gitu. Nah, pertanyaan adalah, apakah kita punya big data? Apa teman-teman punya big data? Mungkin teman-teman yang bahkan belajar di Pacman AI kebanyakan nggak punya big data, atau hanya sebagian yang punya big data aja gitu. Nah, jadi ini adalah contoh dari Justin Z, ini data scientist ya, ini terkenal di Twitter. Sebenarnya kita butuh big data nggak sih? Punya big data nggak sih gitu? Atau MapReduce dibutuhin nggak sih dari kita? Tergantung data kita seberapa besar. Nah, ini survei yang dilakuin di US ya. Jadi mungkin aja di Indonesia beda. Orang-orang kebanyakan punya data 1 gigabyte untuk itu 24% dari user. Itu 1 gigabyte ke bawah mungkin ya. 24% dari user pakai data yang 1 gigabyte gitu. Yang mana berarti kayak datasetnya misalnya teman-teman punya Excel sheet atau CSV yang besarnya 1 gigabyte gitu. 20% yang lainnya punya 10 gigabyte. 19% lainnya punya 100 megabyte, etc. Tapi yang 10 terabyte ke atas, 10 dan 100 terabyte, ini cuma 2,39% dan 0,94%. Jadi approximately dia sekitar 3,3 lah, 3,3%-an orang yang beneran butuh big data. Sedangkan kita semuanya, kebanyakan dari orang-orang di industri, nggak punya data sebesar itu, atau kebanyakan dari data scientist tidak punya data sebesar itu, kebanyakan dari statisticians, ekonomis tidak punya data sebesar itu, jadinya kita nggak punya big data. Makanya jangan usah bangga-bangga punya big data lah gitu. Orang kita juga nggak punya datanya kecil gitu. Kita nggak bakalan butuh big data. Orang datanya kecil gitu. Karena definisi dari big data itu adalah minimum 10 terabyte dari data gitu. Nah, kalau lu biasanya datanya berapa banyak, Fit? Apakah lu pernah ini menarik nih. terabyte? Ini menarik nih. Nggak, ini menarik nih karena dari pengalaman gue ya selama kurang lebih gue terpapar ini dari 2017 lah. Gue mulai terjun maksudnya dari 2017 dan gue banyak banget nemuin salah satu experience gue yang paling ibaratnya nemuin facing banyak clients itu ya waktu gue di Advance AI karena gue B2B kan dan gue providing AI solution lah. Itu juga menurut gue jargon gitu loh. AI solution untuk company gitu, untuk perusahaan financial industry. Dan kita ranging company-nya itu dari small fintech yang kecil, bahkan ada BPR, level BPR tuh bank perkreditan rakyat yang levelnya buat mikro, ultra mikro gitu. Sampai big bank dan multi finance. Dan mereka itu jujur ya, gue ketemu sama klien-klien yang even tadi belum punya data sebanyak belum punya data sebanyak yang dibilang Adi tadi, itu mereka udah terpapar jargon big data itu. Jadi mereka tuh punya ekspektasi yang lebih gitu loh terhadap datanya mereka. Terkadang mereka jadinya salah kaprah. Itu yang yang ketika gue datang meeting sama klien-klien gue di Advance AI dulu, itu gue berusaha meluruskan sih. Jadi definisi big data itu gimana, terus penerapan machine learning itu. Gue bahkan spesifik deh, statistical model. Gue waktu itu bilangnya kayak gitu. Gue nggak bawa jargon AI-an gitu dulu bahkan ke klien-klien gue. Karena gue ingin coba sekalian dalam tanda kutip meluruskan dan mencoba ngasih perspektif yang dari pelaku ya, data scientist itu yang benar gitu. Tentang struktur data itu seberapa gede, kecil, pengaruhnya ke statistical model itu kayak gimana, terus bagaimana ibaratnya tuh orang-orang bisnis gitu ya, user-user kita, stakeholder kita itu benar-benar terpapar banget sama perkataan-perkataan dari orang-orang marketing gitu ya, menjargonkan big data, AI kan, industri 4.0 dan sebagainya macam gitu lah. Dan ibaratnya
itulah. Jadi kalau ngomongin soal berapa banyak, jujur ya, kalau misalkan small fintech, ya ada tuh kadang ya, misalkan per bulan ya, berapa sih jumlah aplikans Pak gitu, aplikans kreditnya gitu. Paling sekitar 50 Mas gitu. Oh 50 ya per bulan ya. Oh 50 kali 12 tuh berapa gitu kan. Dan itu memang sudah bisa dibilang big data gitu kan. Tapi mereka menuntut gitu untuk biasanya, tapi kita pengen pakai machine learning gitu, kita pengen pakai AI gitu. Nah, itu tugasnya. Biasanya data scientist itu buat coba jelasin gitu kan, coba jelasin pelan-pelan gitu, big data itu kayak gimana, statistical model itu bisa diaplikasikan di data yang seperti apa, kayak gitu sih. Jadi gue benar-benar kayak udah itulah cukup capek juga nih kadangnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya big data itu kalau apa ya dari yang gue simpulkan adalah big data sebenarnya cuma server gitu. Dari orang-orang marketing, orang-orang yang jualan server, ya terserah siapapun itu. Teman-teman tahu mungkin banyak yang jualan server juga atau apa. Yang oh ini ada server big data, naruh data abis itu biar didistribute. Padahal datanya kecil gitu. Iya nggak? Kayak gitu nggak, Fit? Dari pengalaman kadang itu juga. Jadi biasanya buat implement solusi credit scoring ya, itu mereka biasanya gandeng apa database platform gitu untuk implementasi. Tapi balik lagi gitu loh, kita coba troubleshooting gitu dulu kan ke kliennya, dari usage-nya dulu deh, kebutuhan credit scoring itu mau dipakai untuk berapa banyak customer gitu loh, dan kebutuhan servernya itu seperti apa gitu loh. Jangan sampai salah kaprah udah pingin ikutan tren gitu kan, membelikan stack yang ini gitu, teknologi yang ini gitu. Itu paling keren gitu katanya. Tapi belum tentu useful gitu kan, karena datanya ternyata kecil gitu, usage-nya nggak sebanyak yang dikira. Yes. Gitu sih. Ya gue sih ya memang si big data ini sebenarnya cuma server kayak hard disk buat naruh 10 terabyte tapi dengan ekstrak gitu, ekstrak datanya. Terus jadi sebenarnya big data tuh beneran bisa prediksi nggak? Ya enggak. Kalau misalnya teman-teman punya flash disk, terus flash disknya itu bisa memprediksi nggak? Kalau teman-teman punya hard disknya bisa memprediksi nggak? Ya enggak jawabannya. Yang bisa memprediksi, yang bisa membuat analytics-nya adalah statistik machine learning gitu. Big datanya itu cuma server, cuma kotak buat naruh data doang gitu. Nah, contoh dari data yang banyak orang-orang lihat ya sebenarnya ya kayak gini, kayak data-data apa Bloomberg gitu-gitu. Ya bukan data big data yang langsung kelihatan kayak ada angka kayak di Matrix gitu kan, biasanya keren-keren gitu. Padahal sebenarnya ya datanya cuma kayak data Bloomberg yang kita diakses doang, yang kecil-kecil gitu. Nah, ini pertanyaan yang lainnya ini terkenal di Data Science LA atau Bapak Szilard ini profesor di Hungaria ya, so gue tanyain typical data set size yang bisa dipakai di machine learning berapa sih gitu, observasinya gitu. Nah, kebanyakan ternyata 10.000 atau kurang gitu. Ya, tadi kalau misalnya Vidi bilang jumlah observasi atau new applicants dari fintech-nya misalnya 50 orang per bulan bahkan. Dikali 12 cuma 600. Berarti dia cuma punya 600 observasi. Terus orang-orang yang punya 10 juta observasi segala macam itu berapa persen ya? 11%. Yang lain mungkin 1 juta ya ada lah gitu. Lalu data bisa dibuat sentimen per hari misalnya, sentimen per hari per user. Jadi dikali bisa jadi lebih besar. Tapi honestly kayaknya nggak banyak orang yang punya big data kecuali teman-teman perusahaannya beneran besar yang kayak misalnya Gojek gitu, pasti yakin kita datanya udah besar banget. Terus habis itu Grab, mungkin Tokopedia, terus Traveloka juga ya kita yakin datanya dari user generated itu semua dari activity-nya udah gede banget. Tapi ya kebanyakan dari kita misalnya yang biasa ini yang kerjanya nggak di perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu, ya datanya kecil gitu. Mungkin misalnya Vidi pas lagi di mana ya? Pas lagi pernah nggak ngeran data normalnya, datanya berapa sih Fit kalau misalnya di fintech per user ya? Per perusahaan yang lu run gitu. Biasa ya kalau medium fintech itu 10K lah. 10K, 20K. Itu Pak buat training. Nggak bakal nyampe 1 juta, 10 juta ya? Enggak, seriusan. Iya. Seriusan. Iya. Ini ada pertanyaan nggak? Mungkin kita coba tanya lihat dulu mana ya? Gimana cara ngakses chat? Maaf pun nanya, mulai jam 20 kan? Oh ini udah jam 20. Padahal
Saya mau tanya, kalau seandainya saya belajar data seperti big data dan small data, apakah ada keuntungannya dari small data dibandingkan dengan big data? Uh, Kalau misalnya small data tapi kualitinya bagus, jadi tergantung lagi ya. Kalau datanya kecil, ini dari Mas Justin ya, datanya kecil tapi kualitasnya bagus, maksudnya kualitasnya bagus tadi variety-nya, nangkap semuanya, randomly sampled gitu, diambil dari random, itu bisa ngalahin dari dibandingkan big data yang datanya cuma monoton atau cuma kolomnya cuma 2, variabel cuma 2. Tapi kita punya small data yang banyak banget kolomnya gitu, terus yang informasinya informatif semuanya, variansinya tinggi dari setiap data, ya itu kita bisa punya model lebih baik. Tapi akurasi dari model atau akurasi dari model statistik atau machine learning itu biasanya bertambah seiring bertambahnya data, gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti bakalan kita jawab di slide ya. Mungkin nanti saya jam 10 menit lagi kita bakalan jawab lagi di slide. Nah, kalau ini pernah dengar nggak? Big RAM is eating big data gitu. Jadi definisinya adalah si data yang gede ini, misalnya kayak kita punya 32 GB data ya. Kalau RAM kita 64 GB, ya lu nggak perlu big data server gitu. Karena RAM lu bisa cepet banget ngambil akses datanya gitu. Lu pernah dengar itu nggak? Karena sih, maksudnya ya kalau ya intinya coba kalkulasi dulu lah dia data lu tuh seberapa banyak dan fungsinya buat apa gitu loh. Banyak ini nggak cuma dari row ya, tapi kolomnya juga gitu loh maksudnya. Dan coba estimasi gitu loh. Apakah lu butuh RAM atau another computing engine gitu yang melebihi kapasitas laptop lu. Gitu. Yes. Jadi ini definisinya ya, big RAM is eating big data. Jadi kalau size data kita lebih kecil dibanding RAM, ya udah nggak perlu pakai big data. Nah, pertanyaannya adalah apakah data kita 10 terabyte? Enggak. Kalau enggak ya udah nggak usah pakai big data. Terus apakah data kita lebih kecil dibanding 16 GB? Kalau iya, ya berarti pakai laptop aja lah, laptop yang 16 GB RAM-nya gitu. Terus kalau misalnya RAM kita nggak muat, data kita nggak muat di RAM, caranya yang paling murah adalah nambah RAM, bukan tiba-tiba beli big data server harganya 2 miliar. Itu ini kearifan ya, Bapak Ibu, teman-teman, tolong dipikirkan. Ya, yang dibutuhkan ya sesuai datanya gitu. Nanti ujung-ujungnya biasanya kalau dibeli servernya gitu, terus ternyata nggak dipakai, ujung-ujungnya biasanya data scientist yang ditanyain kayak, kok kenapa nggak dipakai big datanya? Ya padahal kita nggak butuh gitu. Jadi decision untuk pakai big data atau tidak gitu, baiknya ditanyakan ke tim datanya gitu. Nah, small data. Kalau di small data ini kita biasanya makanya statistik. Ya, machine learning juga bisa sih di small data, tapi kalau datanya kecil, kita lebih pengen untuk menggunakan statistik karena misalnya buat causality inference atau buat data yang statistiknya variansinya tinggi gitu yang susah banget diprediksi, statistik lebih robust, misalnya linear regressions ya. Gitu. Ya, lo biasanya kalau misalnya datanya kecil, dikasih datanya cuma 200 gitu, lo pakai langsung machine learning gitu, atau pakai statistik biasa aja? Statistik lah jelas. Starting with simple model. Iya, starting with simple model. As always. Nah, itu dari video ya. Kita harusnya mulai dari semuanya simple model dulu, baru yang kompleks model. Nah, kalau kita punya small data, ya saya sih nggak bakalan pindah ke machine learning tiba-tiba, tapi saya bakalan pakai model yang simple, ya linear regression, logistic regression, atau KNN misalnya, yang masih bisa kita lihat hasilnya dengan sederhana gitu. Nah, jadi di small data ini orang cenderung pakai statistik, makanya ekonom pada pakai statistik misalnya di small data. Nah, kalau misalnya pakai statistik, berarti kita mau bahas hal yang selanjutnya, yaitu apa sih statistik? Tadi big data kita udah jelas tuh. Big data adalah server gede yang dijual sama orang-orang server. Gitu. Kalau statistik itu apa sih? Ini apa lagi nih statistik gitu. Jadi statistik adalah sebuah metode untuk infer unknown parameters dari sampel to approximate unknown parameters at population level. Wow sekali definisinya. Coba dijelaskan. ini slide-nya saya yang buat sendiri, tapi saya juga harus jelasin sendiri. Jadi maksudnya apa sih method to infer unknown parameters? Nanti ada unknown parameters ya. Nanti kalau misalnya di linear regressions namanya coefficients atau beta gitu. Misalnya to approximate unknown parameters at population level. Jadi betanya kalau di populasi itu berapa gitu. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya adalah misalnya kita mau aproksimasi jumlah ikan yang ada di dalam danau. Jadi kita random sampling ikannya, terus kita lepas lagi,
oh kita random sampling lagi, kita lepas lagi, random sampling kita lepas lagi di satu wilayah ya. Misalnya satu wilayah ada misalnya kolomnya kotak gitu, 2x2. Di kotak pertama di sampling, di kotak kedua di sampling, ketiga sampling, 4 sampling, habis itu kita aproximasi kira-kira jumlah totalnya berapa gitu. Jadi yang diaproksimasi apa? Jumlah populasi dari ikan dengan cara sampling per kotak kotak danau gitu. Maksudnya gimana sih Mas ini gitu? Nah, ini mungkin saya jelasin. Ini contoh approximate number of fish di ini ya, aku nggak mau ke play ya. Untungnya ke play. Ini kita nyari true population ya. Ini ditangkap tadi, terus kita lihat warna orange, terus kita tahu, oh ini tangkap lagi warna orange, terus kita bisa aproksimasi kira-kira jumlah dari ikannya berapa. Jadi kita tangkap, lepas, tangkap, lepas, tangkap, lepas gitu. Terus lama-lama kita punya credibility yang makin lama makin yakin. Jadi semakin kita sering sampling dari ikan-ikannya dari danau, makin lama kita makin yakin jumlah ikannya berapa gitu. Nih kita nangkep, yang ditangkap ditandain warna orange, disebar lagi, dilepas lagi, ditangkap lagi, kita aproksimasi lagi, aproksimasi. Ini contohnya adalah aproksimasi jumlah populasi ikan di danau gitu. Oke. Hal lainnya adalah yang ini aproksimasi ini di ekonomi ya. Aproksimasi marginal propensity to consume. Ini apa nih marginal propensity to consume? Jadi adalah jadi ini equation-nya consumption sama dengan intercept ditambah coefficient dikali income gitu. Oke. 0,58 itu adalah marginal propensity to consume. Jadi kalau orang gajinya naik, konsumsinya naik gitu. Kalau orang gajinya naik, konsumsinya nggak naik, itu ekonomi berbahaya. Makin lama ekonomi nggak berkembang gitu. Tapi biasanya MPC ini di bawah 1. Jadi kalau gajinya naik, konsumsinya nggak naik sebesar gajinya gitu misalnya. Nah ini yang diaproksimasi. Kalau konsumsinya menurun, artinya akan krisis. Contohnya adalah bukan krisis ya, resesi. Contohnya adalah 2 kuartal ini yang 1 kuartal ini udah minus 5% GDP growth kita, yang mana berarti konsumsinya menurun, yang mana kita harus berhati-hati atau harus berkonsumsi lebih besar agar ekonomi lebih baik gitu. Nah, terus hal lain yang kita aproksimasi menggunakan statistik apa sih? Approximate growth rate dari COVID-19. Sebenarnya bukan growth rate ya. Nanti saya dimarahin sama teman saya yang epidemi. Arnaud itu apa ya? Ya growth rate lah gampangnya gitu. Nah, ini ada penyakit di R0 ini adalah growth rate dari sebuah penyakit yang kita lagi di Januari 2020 tanggal 24 itu muncul COVID-19. Ya, sebelumnya muncul di Desember sih ya 2019. Tapi di tahun 2020 bulan Januari orang-orang udah khawatir kalau COVID-19 ini bakalan menyebar. Kenapa? Karena Arnaud-nya atau growth rate-nya adalah 1,4 sampai 2,5. Yang mana wow, ini kayaknya bakalan bisa menyebar gede banget kata epidemiologis gitu. Nah, jadi yang kita approximate ini kan angka growth itu adalah angka yang abstrak. Jadi kita aproksimasi dia dengan statistik gitu. Nah, kalau lo pernah approximate angka apa dari statistik dengan statistik? Regresi sederhana deh, contoh misalkan prediksi gaji gitu. Prediksi gaji dikasih tahu misalkan jumlah working experience, terus status pendidikan gitu misalkan, terus dikasih variabel-variabel yang lain, itu bisa ya kan approximate kan something pakai model. Atau misalkan mencoba predik ini orang misalkan mampu membayar kredit apa enggak gitu, given data-data dari application-nya dia, pendaftarannya dia gitu, gajinya berapa, rumahnya di mana, umur, status pendidikan juga gitu sih, etc. Jadi basically statistika model tuh memang untuk mengaproksimasi kira-kira gitu kan, probability dia membayar berapa sih gitu. Yes. Tuh estimasi gajinya dia berapa. Nah, itu statistik kan, Fit? Ntar tanya lagi, Fit, jadinya. Machine learning itu apa bedanya sama statistik? Nah, makanya kita bakalan masuk nanti ke statistik. Nah, ke machine learning. Nah, kalau statistical bias, lo pernah dengar nggak, Fit? Nah, statistical bias itu apa sih, Fit? Nah,
Kalau Apakah Vidi tahu statistical bias? gampangnya sih mungkin coba ini ya, perbedaan antara nilai asli dan nilai predik gitu. Jadi Ya. semakin jauh nilai estimasi dan nilai aslinya, ya biasnya semakin tinggi. Semakin mendekat, Yes. biasanya kecil. Itu sih. Contohnya adalah tadi kita mau aproksimisasi Arnaud dari COVID-19. Tapi kita tahu ada kebenarannya kalau misalnya jauh, rata-ratanya jauh, rata-rata yang kita aproksimasi itu jauh dari kenyataan, maka dia bias. Ini Mas Adit ini ngomong apa sama Vidi? Kok nggak jelas? Nah, kita contohkan dengan gambar baiknya. Gitu. Nah, ini ada yang bias, ada yang high bias. Ini theta itu didistribusi dari apa yang kita aproksimisasi. Ya distribusi itu apa nanti teman-teman bisa belajar di kelas. Gitu. Ini ada theta, ini tengah-tengah, ini nilai rata-rata. Jadi parameter yang kita hal yang kita aproksimisasi rata-ratanya itu sama dengan kebenaran. Gitu. Kalau biasnya gede, statistical biasnya gede, rata-rata yang kita aproksimisasi di sini rata-ratanya ya, itu jauh berbeda dengan kebenaran. Gitu. Terus ada lagi nanti low variance. Low variance adalah ketika variasinya rentangan atau jarak dari theta dengan dengan standar deviasinya itu kecil. Kalau misalnya low variance kayak di atas kecil nih, kalau high itu jadi gede gitu. Nah, kebanyakan orang-orang di statistik adalah focusing minimizing statistical bias gitu. Walaupun uncertainty-nya mungkin jadi trade off misalnya. Jadi itu goalnya statistik itu apa sih? Ya salah satunya minimizing statistical bias gitu. Nah, memangnya apa sih masalahnya dari statistical bias? Kalau high bias ini bisa minimize our capability to know the truth. Tadi kita kira jumlah populasi ikannya 1 juta gitu. Terus jumlahnya ternyata cuma 800.000. Masalah. Contoh paling terkenalnya adalah Departemen Pertanian atau Bulog, saya lupa, mengaproksimisasi jumlah hasil produksi beras kita misalnya 2 juta ton gitu. Terus ternyata kalau BPS dia bilang produksi kita cuma 1,8 gitu. Jadi ada beda 200.000 ton beras misalnya ya. Nah itu jadi ketimpangan tuh dulu terkenal kalau misalnya teman-teman googling sekarang beras BPS Bulog gitu jumlah terus survei gitu. Itu keluar semua berita-beritanya yang menunjukkan kalau terjadi dua opini dari aproksimasi jumlah beras yang diproduksi di Indonesia. Emang kenapa sih kalau misalnya salah itu bermasalah? Ya, kalau misalnya tadi ternyata lebih besar produksinya, terus kita ngimport, berarti harga beras turun, terus jadi petani jadi susah. Kalau misalnya kita nggak ngimport, tapi ternyata harga jumlah berasnya di bawah dari kebutuhan kita, ya Indonesia bisa kelaparan, gitu. Jadi ke over sama under dari estimasi kita itu bisa menjadi masalah buat estimasi di policy making gitu. Terus high bias juga make our parameter different from the population ya tadi contohnya udah dikasih tahu ya. Yang kenyataannya adalah di sini di kanan tapi estimasi kita di kiri itu udah salah. Terus high bias make us draw a wrong conclusion tadi contohnya. Mau tadinya harus import, akhirnya nggak import, harusnya import, jadinya nggak import, yang mana akhirnya bisa kelaparan atau harga berasnya turun, gitu. Nah, sekarang adalah, ini pertanyaan yang lainnya, ini mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, maksudnya atau yang ngebahas, apa itu causality, gitu. Ini menurut saya agak penting sih causality ini. Nah, causality ini, contohnya adalah, ini kita jelasin dulu, untuk jelasin correlation. Correlation itu apa sih? Correlation itu adalah ketika ada 2 variabel yang bergerak bersamaan. Jadi naik turun bersamaan. Misalnya ya, itu by time series. Tapi kalau misalnya bukan time series, dia bisa scatter plot, dia di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalnya 2 hal bergerak bersamaan, apakah dia kausalitas? Gitu. Contohnya adalah divorce rate in Mayen. Ini sih nyebutnya Mayen kali ya. Divorce rate in Mayen dengan berkorelasi dengan per capita consumption of margarin. Apakah itu kausalitas? Bapak Vidi, tolong dijelaskan coba. Apakah margarin menyebabkan orang bercerai? Sebuah pertanyaan. Ya tentu tidak, gitu kan. Makanya kausalitas itu tadi correlation doesn't imply causation. Ya.
Jadi itu contohnya ya, misalnya gini, kalau ini masuk ke causality nih. Causality adalah maksudnya meningkatkan atau menurunkan sesuatu input, apakah ada pengaruh terhadap output. Misalnya ya, tadi misalnya ada yang bilang korelasi antara konsumsi margarin dan tingkat perceraian itu kausalitas gitu. Berarti meningkatnya jumlah konsumsi margarin itu bisa meningkatkan jumlah orang cerai. Make sense nggak? Enggak kan? Kalau saya konsumsi, saya ngurangin margarin di nasi goreng saya, nanti nilai orang-orang yang pada cerai itu menurun. Nggak make sense kan? Nah, that's why correlation does not imply causation. Nah, ini contoh lain nih. Worldwide Non-Commercial Space Launch sama Sociology Doctorates Awarded. Kenapa ini tidak berkorelasi harusnya, Bapak Vidi? Ya, coba dipikir aja gitu kayak penghargaan untuk doktor sosiologi gitu. Apakah menyebabkan worldwide non-commercial space itu semakin banyak gitu, launches gitu loh. Ya. Apakah penghargaan akademik seseorang mengakibatkan non-commercial space itu secara dunia itu semakin banyak? Tidak masuk akal gitu loh. Jadi yes. Apakah sebuah korelasi, kalau kita lihat dari datanya kan, seakan-akan berhubungan nih gitu kan, sebab akibat gitu kan. Tapi tahan dulu gitu, apakah dipikirin dulu ada causality-nya? Nah, gitu. Iya. Nah, ini contohnya kenapa ini nggak berhubungan adalah kalau mau ngeluncurin roket keluar angkasa, harusnya nggak butuh sosiolog. Tapi saya takut ditendang sama sosiolog, jangan-jangan butuh. Harusnya ngebangun roket dan meluncurkannya ke luar angkasa itu nggak butuh sosiolog. Jadi apakah dibutuhkan, kalau sosiolog dibutuhkan berarti jumlah yang roket diluncurkan itu harusnya meningkatin, dibutuhkan jumlah sosiolog yang lebih banyak. Ya kenyataannya enggak gitu. Oke, jadi korelasi does not imply causation. Itu berhati-hati di statistik. Terus causality itu apa sih? Ini simpelnya X cause Y itu ketika X meningkat atau menurun, berarti Y meningkat dan menurun. Tadi, kalau misalnya jumlah sosiolog menurun, apakah jumlah space launch itu juga menurun? Enggak harusnya. Walaupun berkorelasi gitu. Oke? Nah, inilah contoh dari kausalitas. Jadi meminum alkohol atau minuman beralkohol itu berkorelasi dengan lung cancer. Nah, berkorelasi dengan lung cancer. Itu kenapa ada korelasinya? Karena orang yang meminum alkohol cenderungnya merokok, orang yang merokok kena lung cancer. Gitu. Jadi korelasinya adalah karena dia merokok ya, bukan karena dia minum alkohol. Karena minum alkohol itu di perut, lung cancer itu di paru-paru. Jadi harusnya nggak berhubungan, atau nggak begitu ya cara mikirnya, saya nggak tahu. Tapi harusnya yang mengakibatkan lung cancer adalah smoking, bukan dari drinking alkohol gitu. Ini contoh yang lainnya gitu. Nah, itu statistik tadi. Statistik itu infer approximate unknown parameter, statistical bias, terus abis itu ada yang causality. Terus pertanyaannya muncul lagi. Nah, Mas, kalau tadi kan statistik, beda statistik sama machine learning itu apa? Biasanya kayak gitu ya. Atau nggak pernah ditanyain sama orang bedanya machine learning sama statistik? Biasanya lebih dia directly ke machine learning dan AI sih, jargon-jargonnya itu sih. Bahkan jarang yang dia tahu kalau dalamnya itu statistikal. Itu yang berbahaya memang. Iya. Makanya sebenarnya muncul banyak kayak course statistical learning gitu kan. Apa nih statistical learning? Statistik atau machine learning? Padahal machine learning dalamnya statistik juga gitu. Iya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apa itu machine learning, ini contohnya. Machine learning itu apa sih? Ini kata Bapak Arthur Samuel, fields of study that give computer ability to learn without being explicitly programmed. Jadi dia bisa belajar sendiri tanpa diprogram. Belajarnya pakai apa? Pakai data. Terus machine learning itu fokus ke akurasi. Machine learning nggak fokus ke inference atau causality kayak statistik. Jadi dia tadi nggak infer unknown parameter atau nggak infer causality kayak tadi statistik gitu. Gampang ya, kayak kata bukunya Bapak Duda ini, machine learning itu adalah pattern classification. Ada pola, nanti kita buat pola itu, cari pola itu dengan machine learning gitu. Jadi karena dapat polanya, berarti akurasinya meningkat gitu.
machine learning fokus ke akurasi, statistik fokus ke inference gitu. Nah, contohnya tuh gimana sih? Contohnya ini. Ini KNN. Gampangnya adalah find close. KNN ini algoritma machine learning. Tujuannya adalah nyari pola dari data yang paling mirip dengan data point tersebut. Misalnya di daerah ini itu orang-orangnya mirip dengan hijau, yang daerah ini mirip dengan ungu, yang daerah ini mirip dengan merah misalnya ya. Terus contohnya dari sini kita dapat pola, terus kita dapat ngakurasin, misalnya adalah di sini adalah RT1, di sini adalah RT2, di sini adalah RT3. Terus muncul observasi baru di daerah warna ungu ini. Kira-kira dia warna hijau, ungu, merah, atau orange, atau biru? Ya ungu. Karena dia paling dekatnya adalah dengan observasi warna ungu gitu. Jadi fokusnya ke akurasi ya, gitu, ke prediksi gitu. Nah, muncul lagi Fit, apa itu deep learning? Deep learning ini juga sama jadi jargon. Aja maksudnya, dia jadi sebenarnya jargon kan subset. Jadi kan deep learning sebenarnya subset dari machine learning. Tapi orang-orang tuh kayak sangat bangga, kita nggak pakai machine learning, kita pakai deep learning. Deep learning. Gimana, Fit? Gila. Deep learning itu apa, Fit? Sering banget itu. Sama sih. Bahkan ada yang salah kaprah gitu loh. Kayak credit scoring, bisa nggak sih Mas pakai deep learning gitu? Waduh, gitu kan. Terkaget-kaget saya gitu kan. Loh, datanya sebanyak apa gitu loh. Kok bisa aja pakai deep learning gitu kan. Nah itu sih, kadang suka bolak-balik gitu. Yes. Dan kalau pakai machine learning nggak bisa diinterpretasi kan? Nah itu dia kan. Loh masalahnya kan kalau deep learning, nah nanti jelasin lagi tuh. Deep learning itu apa, panjang. Kadang-kadang juga suka ini, kita yang di data scientist tapi user kita yang lebih pintar kan seringnya. Karena dia yang punya duit, Pak. Iya benar. Dia punya duit. Kita juga harus dengerin dia sih. Itu kan kemauan user. Nah, deep learning ini adalah sebenarnya algoritma machine learning. Jadi deep learning itu bagian dari machine learning, di dalamnya machine learning. Nah, dulunya dikenal dengan neural network. Gitu. Nah, kenapa sekarang pakai namanya deep learning? Karena hidden layer-nya itu lebih dari satu. Gitu. Jadi deep layer-nya levelnya adalah 1, 2, 3. Dulu cuma satu doang. Neural network biasa. Gitu. Nah, ini penamaan baru dari hal yang lama, namanya neural networks. Artificial neural networks ini adalah bagian dari machine learning. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, deep learning itu apa sih? Deep learning itu cuma machine learning. Itu benar. Gitu. Tapi kalau misalnya, kita pakai deep learning, nggak pakai machine learning, nah itu teman-teman harus ragu-ragu dengan kemampuan orang itu. Itu sangat sangat salah sekali. Gitu. Nah, karena pertanyaan adalah, kalau itu machine learning, fokusnya ke akurasi, fokusnya nyari pattern dari data, gimana kan katanya machine learning fokus ke ningkatin akurasi dari data gitu. Nah, gimana sih caranya ningkatin akurasi dari data? Kita remember our discussion tentang bias gitu. Bias adalah perbedaan antara rata-rata, ini ekspektasi itu dibacanya kayak rata-rata dari hal yang kita estimasi, rata-rata dari hal yang kita estimasi, perbedaannya itu dengan yang kebenarannya itu berapa gitu. Berarti itu bias. Nah, kalau di machine learning, bias itu bisa diotak-atik, ya. Bias itu bisa diturunin dengan meningkatin model complexity, atau bias itu bisa ditingkatin dengan less complex model, gitu. Tapi variance-nya bisa ningkat. Jadi kalau biasnya nurun, variance-nya ningkat, gitu. Terus permasalahannya, bias ini kalau misalnya diturunin terus, variance-nya ningkat, nanti akurasinya jadi jelek. Nah, jadi yang paling benernya adalah kita boleh mengotak-atik nilai bias, kan kalau misalnya statistik minimizing our bias gitu. Ya di sini lah ya. Tapi kalau misalnya machine learning, kita ngotak-atik bias kita nggak mau nyari model yang less bias, tapi kita pengen nyari model yang akurat. Jadi kita membuat modelnya bias gitu. Untuk meningkatkan akurasi. Contohnya ya, tapi juga bisa menurunkan bias dari model untuk meningkatkan akurasi. Tapi intinya kita ngotak-atik dari biasnya tadi gitu. Nah, jadi machine learning ini fokusnya ke akurasi atau pattern recognition. Machine learning ini nggak bisa infer unknown parameters kayak statistik. Tadi kalau misalnya contohnya populasi ikan, COVID-19 earnout-nya, terus jumlah produksi padi di Indonesia gitu. Terus nggak bisa detect causality. Statistik masih bisa bikin modeling tentang causality gitu. Terus kalau dia nggak cuma bisa ngerti pola, terus dia nggak bisa ngerti kausalitas, berarti dia nggak pintar. Ya sampai sekarang machine learning itu nggak pintar gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman
kita pakai machine learning gitu. Jadi tiba-tiba tiba-tiba punya aplikasi yang pintar gitu. Itu enggak sama sekali. Karena dia tadi nggak bisa prediksi kausalitas, dia bisa jadi bilang ningkatin jumlah margarin bisa menyebabkan perceraian gitu. Tidak tahu kausalitas karena dia tidak memahami kausalitas. Jadi machine learning itu tidak pintar gitu. Jadi machine learning tadi itu adalah fokusnya ke akurasi, terus dia bisa bikin model jadi bias atau less bias untuk ningkatin akurasi gitu. Terus dia tidak paham kausalitas gitu. Nah, pertanyaan baru muncul. Kalau gitu, Fit, apa itu artificial intelligence? Biasanya kan kayak, waduh, pusing lagi gitu kan. Iya, dia lagi. Ini dulu pas lagi artificial intelligence ini contohnya ya. Mungkin nanti Bapak Vidi bakal ngasih komentar. Dulu di zaman dulu tuh orang-orang pengen bikin sesuatu yang mirip punya kemampuan atau kecerdasan seperti manusia atau misalnya binatang. Jadi dia bikin orang-orangan gitu, orang-orangan atau bebek-bebekan gitu. Terus di tahun 1944 atau 45 muncul papernya dari Bapak Turing, imitation game. Ya, intinya adalah kalau misalnya sebuah mesin bisa memberikan output yang sama seperti manusia, artinya dia bisa berpikir. Contohnya adalah sebuah mesin bisa membedakan antara angka 1 dan angka 0. Gitu. Manusia bisa membedakan angka 1 dan 0. Gitu. Berarti dia pintar. Gitu. Pintar nggak? Nggak pintar. Karena dia bisa mengimitasi data tanpa tahu itu sebenarnya apa. Gitu. Ya, nanti diskusinya nanti bisa panjang lebar dan filosofikal gitu. Tapi dia tahu pattern, belum tentu dia tidak tahu kausalitas, yaitu dia tidak pintar sama sekali. Jadi sekarang machine learning itu sebenarnya adalah cara untuk mengembangkan artificial intelligence. Tadi kan artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan untuk meniru manusia gitu. Nah, machine learning ini orang-orang dari computer science itu percaya kalau machine learning ini adalah cara terbaik kita untuk mendapatkan kecerdasan seperti manusia pada mesin. Bisa nggak sebenarnya bikin sesuatu yang cerdas seperti manusia dengan machine learning? Ya, tadi kita udah bilang kalau solusi tersebut adalah probably salah atau tidak komplit sekarang karena tidak bisa kausalitas gitu. Nah, itu artificial intelligence. Jadi ternyata machine learning itu adalah alat untuk mencapai artificial intelligence kata akademia gitu atau industri gitu. Tapi ya banyak orang yang nggak setuju. Ternyata orang-orang yang bisa algoritma yang bisa tahu pattern kayak KNN tadi, ya itu tidak cerdas karena tidak tahu kausalitas contohnya gitu. Nah, artificial intelligence ini seakan-akan interchangeable atau apa sih bisa gampang diubah diganti-ganti antara dengan machine learning gitu. Contohnya adalah Pac-Man AI. Nanti mungkin muncul jadi Pac-Man ML gitu. Jadi semua orang pakainya kalau misalnya biar dapat project gitu ngomongnya artificial intelligence, tapi kalau sebenarnya makanya machine learning. Di dalamnya machine learning sebenarnya logistic regression. Jadi logistic regression adalah artificial intelligence. Banyak yang sering kayak gitu. Gimana, Bet? Pengalaman lu untuk menggunakan jargon-jargon? Tidak menjual, Pak. Tidak menjual. Ya, marketing jargon. Oh, karena tidak menjual, tentu tidak menjual. Marketing jargon. Tentu tidak menjual jika Pac-Man logistic regression atau Pac-Man linear regression kan tidak menjual gitu. Ya pada dasarnya balik lagi gitu. Kalau industri leader ya jatuhnya, karena kan dia yang menentukan kebijakan nih perusahaan gitu kan. Industri leader oke lah gitu, dia terpapar sama jargon-jargon marketing gitu. Oke gitu. Ada artificial intelligence, ada big data, ada machine learning. Tapi memang lebih bijak ya, again tadi sih yang dibilang sama Adit sih. Memang lebih bijak gitu kan, kalau tahu gitu loh definisi dari masing-masing jargon itu gitu. Specifically gitu kan. AI itu scope-nya tuh dari mana sampai mana sih gitu kan. Terus machine learning itu apa sih? Apakah dia sekedar jargon? Apakah memang machine learning itu bentuknya tools gitu kan? Produk jadi atau hanya sekedar algoritma seperti itu. Jadi memang penting buat kita ya, orang data juga dia tuh membantu industri leader, user, stakeholder untuk memisah-misah, ibaratnya tahulah gitu scoop-scoopnya itu gimana. Kayak gitu sih. Dan itu yang coba disampaikan sih sama Adit dari tadi. Thank you. Jadi sebenarnya artificial intelligence ini dari akademia ya, akademisi untuk mau imitate
human intelligence ke mesin. Jadi bukan dari marketing, tapi seakan-akan orang-orang ngejual machine learning itu seakan-akan udah jadi artificial intelligence gitu. Nah kalau gitu ada nggak sih kalau gitu sekarang ini kita levelnya di mana ya gitu? Ada argumen level kita sekarang di artificial shallow intelligence. What's so called shallow atau nggak dalam atau nggak komplit ya? Itu lawannya artificial general intelligence. Nah, ini ngomong apa lagi sih nih Mas Adit sama Mas Fidi? Nah, ini contohnya. Jadi ini seperti yang kita tahu, ini bapak kita semua, Bapak Andrew Ng, dia bilang kalau current state of AI itu cuman bisa pattern recognition. Terus belum bisa berpikir tadi kausalitas semua macam, does not infer causality. Jadi yang sekarang ini AI-nya bukannya cerdas tiba-tiba bisa membaca pikiran atau jadi Skynet, tapi itu cuman prediksi pattern recognition doang. Nah, contohnya yang makanya terus dia bilang semua hal yang bisa kita lakukan dalam waktu 1 detik gitu atau per 0,1 detik, pokoknya dia cuma bilang waktunya singkat-singkat, itu harusnya bisa dikerjakan dengan machine learning, misalnya membedakan angka, tahu mananya anjing sama kucing, gambar anjing sama kucing, itu bisa. Tapi kalau untuk causality inference, misalnya kayak tadi bedain apakah margarin meningkatkan jumlah divorce, dia nggak bisa sama sekali. Gitu. Jadi shallow. Jadi dia nggak bisa berpikir. Dia nggak ada creativity. Teman-teman harusnya punya skeptisme yang sehat untuk membaca artikel-artikel machine learning yang datang dari media. Misalnya kayak, this new algorithm can do creativity. Gitu. Belum tentu benar. Lagi dibaca, ternyata dia lakukan trial and error, ternyata dia cuma gun, gitu. Nggak ada creativity yang di dalamnya, gitu. Tapi cuma generalize dari data tersebut yang lainnya. Gitu. Jadi, sekarang ini, AI itu cuma, ya belum dalam lah. Nggak komplit, nggak pinter, gitu. Cuma machine learning di dalamnya, yang mana machine learning di dalamnya statistik, yang mana cuma pattern recognition, gitu. Oke? Terus, pertanyaan adalah, apa itu data science? Ini, waduh, pusing Pak, pusing Pak. Apa? Iya. Semakin banyak Pak. Semakin banyak jargonnya. Iya. Terus by the way ini bapak admin kita semuanya bilang slide-nya banyak pertanyaan. Oh iya, oh my god, beneran banyak pertanyaan. Jangan anonymous dong, nanti saya nggak tahu siapa yang nanya. Terus oke. Jadi kita ngobrol dulu mungkin ya. What is data science secara general? Boleh. Nah, ini Bapak Hal Varian. Wah, ini salah satu jagoan gue di ekonom jagoan gue nih. Lagi gue belajar ekonomi dulu. Fokusnya ke information market information atau ya seperti itulah. Nah, dia bilang the ability to take data, to be able to understand, to process it, to extract from it, to visualize, to communicate, it's going to be a hugely important skill in the next decades. Ya, intinya adalah ini kerjaan data scientist gitu. Jadi understand data, process data, extract value, visualize it, itu bakalan valuable banget gitu. Makanya kalau misalnya lu punya anak-anak gitu, anak kecil, dibilang mendingan lu ajarin dia untuk lakuin hal itu semuanya. Itu Bapak Hal Varian, dia chief economist di Google gitu. Nah ini contoh adalah kerjaan data scientist tadi. Ini mungkin ada yang teman-teman yang tahu, ini adalah Nate Silver. Bapak Nate Silver ini memprediksi provinsi mana, sebenarnya provinsi nggak sih, states, mungkin saya bakalan disalahin sama orang-orang dari US, states itu kan negara bagian ya. Negara bagian di US itu yang menang siapa presidennya gitu di posisi itu. Nah, dulu ada Obama versus siapa gitu. Terus dia memprediksi di setiap tempat itu. Nah, terus hasilnya adalah dia akurat banget sampai ada di Harvard Business Review itu nulis Nate Silver won the election, yang mana di tahun tersebut yang menang adalah Bapak Obama gitu. Obama menang di banyak tempat gitu. Ini jangan liatin, ini kan merahnya banyak Mas dibanding birunya. Enggak. Kita merah sama biru populasinya paling tinggi di mana ya? Populasi tingginya yang di kanan, yang di kiri gitu. Yang tengah-tengah ini populasinya density-nya rendah di Amerika. Ya, itu yang pinggir dari seperti biasanya di benua lain, yang pinggir pantai biasanya gede karena banyak pelabuhan gitu. Jadi density-nya lebih tinggi yang di kiri sama yang di kanan sini ya gitu. Nah, jadi Obama menang. Sampai Bapak Nate Silver bilang, Harvard Business Review bilang, Nate Silver yang menang karena dia bisa prediksi semuanya gitu. Lu pernah tahu Nate Silver nggak sih? Dulu gue kayaknya sempat
sekilas aja sih skimming, lupa-lupa inget juga lah. Tapi tetap ada sih. Dulu kan emang Amerika aktif banget kan. Tapi data science sendiri ya, ini nyambung ke US juga sih, yang benar-benar ngepopulerin nama data scientist si siapa? Chief data scientist-nya yang diangkat si Obama itu sih. Gue lupa namanya juga. Oh, siapa? Siapa? Di Patil siapa? DJ Patil. DJ Patil. Nah, itu tuh. Yes. Nah, itu tuh. Satu data scientist ya. Iya, itu berkat Barack Obama. Iya. Ini adalah contoh menggunakan statistik untuk hal-hal sosial gitu ya, politik gitu. Terus ada lagi contohnya adalah tadi statistik berarti infer something yang belum diketahui, yaitu yang belum diketahui adalah siapa yang menang di setiap states. Nah, kalau machine learning di data science, contohnya adalah ngevaluasi harga rumah. Kenapa mengevaluasi harga rumah itu penting? Jadi kalau misal rumah itu salah satu barang yang aset paling besar manusia yang paling illiquid. Jadi kalau misal teman-teman punya rumah 5 miliar, ini kan teman saya yang punya rumah miliar, bukan saya tentunya. Itu susah banget dijual. Katanya susah ngejual rumah yang harganya mahal. Oke, gitu. Terus makanya sampai 10 tahun baru kejual biasanya. Nah, kalau kita bisa ngevaluasi harga rumah tersebut, kita bisa menjualnya dengan harga lebih murah atau kasih tahu diskon harganya, ngebit harganya atau nawar harganya. Kita tahu nih harga rumah itu 1 miliar ternyata. Terus kita bisa ngebit dia di 900 juta. Akhirnya bisa lebih liquid. Gitu. Jadi saya bisa beli rumah dengan tahu kondisi semuanya, rumahnya itu kondisinya pekarangannya berapa besar, temboknya dari beton, terus langit-langitnya bagus pakai ada emeraldnya atau apa gitulah gitu. Nah itu harganya mahal gitu. Kalau misalnya rumahnya di dalam gang pakai kayu kebanyakan, itu harganya kecil gitu misalnya. Nah itu kalau misalnya tahu harganya, kita bisa ngebit harga rumah, terus kita bisa jual di 3 bulan ke depan, bisa kita jual lagi dengan harga lebih mahal gitu. Itu yang dilakuin sama Zillow di US. Ini terkenal. Dulu kayak Home Credit juga, bukan Home Credit ya, Zillow lah yang terkenal di Home Credit apa? Enggak ya. Nah, Zillow ini bikin machine learning competition, Zillow Price, Zillow Home Value Prediction. Jadi tadi yang tadi saya jelasin. Sampai kompetisinya dapat hadiahnya 1,2 juta dolar. Approximately itu kalau 15.000 sekitar 1,18 miliar lah ya di Indonesia gitu. Iya, 18 miliar. Nah, itu beneran valuable banget karena kalau bisa tahu harganya berapa, dia bisa beneran beli rumah gitu. Jadi data science itu apa? Pertanyaannya. Itu kan dilakukan data scientist. Tadi prediksi pakai statistik, prediksi pakai machine learning gitu. Data scientist hampir ini semua. Jadi data scientist itu ngerjain statistik, ngerjain decision making, ngerjain business intelligence, ngerjain machine learning, ngerjain data management, ngerjain human recognition gitu, storytelling. Itu semua data scientist. Jadi data scientist itu apa? Ini penjelasan mudahnya adalah data scientist adalah statistikawan, ditambah programmer, ditambah storyteller, ditambah artis. Lah, bedanya sama statistician apa? Statistician biasanya banyak yang nggak bisa ngoding. Misalnya cuma pakai jangan sampai salah sebut. Misalnya pakai SPSS atau Stata gitu. Itu dia nggak pernah ngoding dari ujung ke ujung gitu. Terus bedanya dengan programmer apa? Programmer nggak bisa nggak bisa statistik gitu. Jadi kata Josh Blumenstock bilang data scientist adalah seseorang yang bisa statistik lebih bisa statistik lebih baik dibandingkan computer scientist dan lebih bisa computer science lebih baik dibanding statisticians. Itu adalah kita. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar data science, ya itu yang kita pelajarin. Bisa belajar programming, data statistik dan machine learning. Gitu. Nah, saya juga punya pendapat sih sebenarnya. Data scientist itu pakai subject matter expertise. Maksudnya subject matter expertise itu apa sih? Misalnya data scientist bisa memprediksi kebakaran hutan gitu. Harus punya pemahaman tentang ekologi gitu. Data scientist pengen bikin credit scoring, harus mengerti pemahaman tentang finance atau behavioral economics gitu. Jadi kita butuh subject matter expertise gitu. Jadi di data science ini kita pakai machine learning, pakai statistik, pakai subject matter expertise, pakai visualization, pakai programming, semuanya dipakai jadi satu. Makanya susah nyari orang yang bisa semuanya gitu. Bapak Vidi bagaimana nih sebagai data scientist paling handal seindustri yang sudah pindah 4 tempat? Kerjanya ngapain aja, Fit? Kayak gini nggak? Bisa dijelasin nggak, Fit? Jadi memang kurang lebih kayak gitu sih. Tapi
mungkin lebih ke story. Jadi gue pengen highlight storyteller plus artis kali ya. Storyteller plus artis ini sebetulnya lebih kayak lu kalau di industri itu lebih ke tujuan lu tuh translating business requirement ke data yang nantinya bisa lu cari solusinya gitu. Solusinya cari di mana? Dari data gitu. Jadi lebih tepatnya lu bridging gap gitu. Gue nggak tahu lah sebutannya lu jadi apa middleman atau apa. Tapi yang jelas memang lu jadi kalau menurut gue sih data scientist itu statistician, programmer plus problem solver gitu. Jadi kayak apa ibaratnya lo bakal nantinya solving business problem dari requirement bisnis ya bisa lewat storytelling jelas ya. Lo nanti explain nih kenapa nih GMV turun gitu, kenapa nih kok NPL-nya tinggi gitu, NPL non performing loan di kredit itu tinggi gitu. Ya lu cari gitu loh dari data gitu, di data lu hitung gimana ngitung NPL ya. Ya tentu di tech industry kita butuh kemampuan untuk mengolah data itu lewat teknologi yang dari industri gitu, database gitu. That's why programming skill itu requires untuk menjadi data scientist. Memang combining semua kayak gitu sih. Nah itu makanya susah belajar data science. Mengerti machine learning, ngerti statistik, ngerti programming, ngerti visualization, ngerti bisnis, baru jadi data scientist. Nah, panjang banget jalan. Panjang banget gitu. Yeah. Itu adalah data science. Jadi prosesnya kayak gimana ya? Biasanya kita bikin hipotesis, get data, explore data, bikin model, communicate and visualize. Ini hal yang sering perlu disepelekan sama teman-teman yang di industri. Menurut saya, mengkomunikasikan hasil dari prediksi itu penting untuk kita semua. Karena nanti usernya jadi yakin mau pakai model yang kita buat gitu. Karena sering banget yang kita buat banyak yang kita buat bagus tapi usernya nggak ngerti itu kenapa penting, itu kenapa bagus, akhirnya nggak mau pakai, akhirnya nggak push ke production, akhirnya dibilang ya data scientist tidak menghasilkan model yang impactful ke bisnis. Padahal kita udah bisa bikin model yang impactful, tapi kita cuma nggak bisa komunikasikan gitu. Lu pernah punya pengalaman gitu nggak, Fit? Misalnya storytelling kayak ini harus kita push gitu, tapi akhirnya nggak di-push atau akhirnya beneran lu push karena lu bisa jelasin lebih baik gitu untuk model tersebut. Ya sebetulnya kalau ini terjadi di industri yang dia sebetulnya masih meraba-raba sih, tapi dia gini lah, jadi dia udah hire nih data scientist, tapi belum jelas use case-nya buat apa. Nah kadang industri-industri yang dalam tanda kutip ikutan tren seperti ini memang again perlu perlu diluruskan gitu, perlu dikasih another perspektif gitu kan. Contohnya dia udah punya data banyak gitu kan, terus mereka pede banget gitu bisa bikin solusi, bisa menyelesaikan masalah. Nah tapi intinya dari data banyak itu apa sih? Emang data banyak langsung berguna gitu kan? Nah kan yang penting adalah pertanyaannya dulu gitu loh. Pertanyaannya itu betul. Lu asking pertanyaan yang intinya itu interesting nggak gitu loh, yang related nggak sama problemnya gitu loh. Makanya big data itu benar kata Anggit gitu, itu cuma server gitu. Big data is not a solution gitu. Big data is just storage. Jangan takut digantikan sama big data karena big data cuma flash disk. Itu. Again communication dan visualization itu most underrated sih menurut gua. Most underrated skill lah. Karena pertama ya tadi di sebelum slide ini kan gue jelasin tentang lu bridging gap ya between technical sama bisnis. Nah itu juga skill komunikasi penting banget, dimana lo understanding dulu, misalkan lo tahu churn model gitu, model untuk memprediksi apakah seseorang itu dia akan kembali lagi ke platform lo untuk membeli atau enggak gitu. Nah karena lu tahu, di belakangnya churn model itu ada supervised learning gitu. Terus lu tiba-tiba langsung ngomongin, nih bisa nih pakai ini loh. Tapi lu harus understanding dulu gitu loh, definisi churn itu apa gitu loh. Di platform lu gitu. Terus juga understanding dulu deh gitu, definisinya itu penting banget. Asking an interesting question. That's the right thing to do first gitu loh. Baru lu berlanjut ke step-step selanjutnya. Nah, jadi data science itu prosesnya seperti ini ya. Jadi kayak riset lah gitu. Bisa bikin hipotesis dulu, matriks apa yang harus dioptimize, tanyain ke bisnis, terus ngambil datanya, ngedefense datanya, buang outlier, bikin data definition yang benar, bikin data versioning, habis itu ngekspor data,
cari datanya yang beneran causality, cari data yang sebenarnya punya makna dari bisnis gitu. Terus ambil dari mana? Dari database-nya, bikin modelnya banyak, bikin satu model gagal, dua model gagal, tiga model gagal, model keempat baru berhasil. Sering banget nih kayak gini. Terus model yang berhasil itu kita push ke production, kita komunikasiin kenapa itu penting, dan ningkatin business metrics. Terus biasanya sampai meeting berkali-kali, sampai akhirnya mereka yakin, oke, model ini beneran bisa dipakai, tapi tolong value-nya jangan pakai probability dong, Dit. Tapi pakai high, low, atau mid. Gitu. Misalnya kadang-kadang teman-teman di bisnis kayak gitu. Yang mana itu mereka lebih nyaman untuk menggunakannya gitu. Yang mana yang nggak masalah. Gitu. Jadi dari ujung ke ujung ini semuanya ini adalah proses dari data science. Oke. Nah, terus pertanyaan adalah, ini maaf saya skip cases-nya karena mungkin waktunya nggak cukup nanti. Terus gimana caranya belajar apa yang perlu dipelajari untuk applying machine learning dan statistik di industri ya, bukan central bank doang. Gitu. Ini opini kita, yaitu ya lu harus belajar Python, lu harus belajar programming. Lu bukan cuma Python doang ya, bisa mungkin lu bisa R gitu. Kita nggak spesifik ke Python, tapi lu bisa R atau Python untuk mengolah data. Kenapa nggak pakai stat atau SPSS? Yaitu tidak dynamic, tidak berkali-kali gitu. Nah, contohnya adalah bisa belajar pandas gitu. Misalnya bersihin data pakai pandas. Lu bersihin data pakai pandas nggak? Pakai pandas. Kalau ketika part ini ya, part iya, ketika masuk ke part modeling ya, tapi tentu sebelumnya itu kan kalau misalkan emang industri lu itu scale-nya gede gitu ya, itu biasanya udah difilter dari lu ngelakuin proses ETL dulu sih di sebelumnya gitu sih, supaya datanya bisa dikonsumsi. Sendiri atau bareng sama data engineer biasanya kadang-kadang sendiri atau bareng sama data engineer ya? Bareng data engineer, ya tergantung juga sih job load-nya kayak gimana. Cuman ya wrangling itu penting sih di pandas itu juga ya, karena lu nggak bisa move ke modeling kalau lu nggak ngelewatin at least lah fitur engineering gitu kan. Mungkin dijelasin juga sih. Step selanjutnya. Ini ada yang tadi kelewat kayaknya. Jadi ini bedanya statistik, machine learning sama data science. Statistik fokus ke parameter inference, machine learning fokus ke akurasi. Data science kita ngerjain machine learning sama statistik bareng-bareng. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma bisa machine learning, biasanya ditanyanya statistik nggak ngerti gitu. Biasanya cuma statistik doang, tanya machine learning nggak ngerti. Terus statistik butuh valid conclusion tadi kayak jumlah populasi ikan. Machine learning butuh model yang akurat gitu, credit scoring misalnya. Data science kita bikin model dua-duanya, yang buat inference sama buat prediction gitu. Biasanya pengennya bikin model yang akurat tapi bisa diinterpretasi. Nah, itu yang barunya susah. Nah, terus statistik biasanya di small data. Ya, bisa jadi di data yang lebih gede bisa juga. Nah, machine learning ini biasanya unggul di unstructured data. Contohnya unstructured data adalah image sama teks gitu. Data science kita kerjakan keduanya gitu. Jadi data science itu benar machine learning plus statistik. Statistik butuh subject matter expertise, machine learning nggak butuh subject matter expertise. Yang penting bisa predik doang udah bagus. Data science butuh subject matter expertise karena tadi business metrics-nya apa, kalau kata Vidi, terus objektifnya apa, mau apa yang dioptimize gitu. Itu kita butuh subject matter expertise. Bisa dipelajari ya, belum tentu. Bukan berarti kayak teman-teman datang dari statistik atau computer science atau dari ekonomi gitu nggak bisa tahu subject matter expertise di ekologi gitu. Itu bisa dipelajari karena biasanya risetnya bareng sama teman ekologi. Terus statistik one time run only itu maksudnya teman-teman nge-run stata sekali dapat linear regression tabelnya mudah. Machine learning predict rapidly. Setiap ada user baru predict credit scoring-nya berapa. Terus kalau misalnya VD bikin fintech-nya laku banget gitu. Namanya pay tomorrow lah ya. Nah, si pay tomorrow ini itu dia predik usernya per detik ada 10 gitu misalnya. Ya berarti harus diprediksi. Nah, itu pakai machine learning gitu. Statistik bisa sih, tapi statistik mekanismenya dia pengen tahu parameter inference doang. Jadi dia biasanya pakai cuma sekali doang. Data science predict rapidly, time to time, terus atau kalau enggak time to time inference. Jadi kita tahu jumlah parameter COVID-19 ini dari waktu ke waktu per detiknya berapa gitu. Misalnya bisa tahu per detik ya. Jadi kita tahu semuanya. Itu beda statistik, machine learning, dan data science ya. Gitu. Nah, kita balik lagi. Jadi makanya tadi kita butuh belajar Python karena nggak bisa belajar pakai stata doang atau pakai SPSS gitu. Nah, terus
kita belajar pandas tadi buat bersihin datanya misalnya, terus kita lakukan data cleansing, ada yang data yang NA, ada yang data yang kosong, ada yang kosongnya minus-minus, ada yang NA-nya gede gitu. Kita harus bersihin semua datanya ini semua. Terus kita ngelakuin explore data visualization, gimana cara data visualization-nya dibuat, etc. Terus kita bikin machine learning model, gitu. Jadi ya statistik juga dibutuhkan, gitu. Nah, hal-hal yang dipelajari ini, nah ini saya mau ngomongin tentang kelas Pacman. Mungkin teman-teman kalau mau nanya tentang kelas Pacman di situ boleh di slide boleh dilakukan, gitu. Kelas Pacman ini, ini Bapak Vidi dulu pernah jadi intern di Pacman, dulu juga pernah pengen bikin kelas juga di Pacman bareng-bareng, dan mungkin nanti jadi pengajar, mungkin tinggal ditawarkan saja sepertinya. Jadi training ini kita dulu dari 2017 ya, Fit, yang dulu di UI. Dulu di UI itu pertama kali kan lo ya? Lo ada yang sebelumnya lagi? Yes. Matematik UI yang pertama kali, Fit. Iya, matematik ya. Iya, Iya itu 2017, Pak. 2017 itu. Jadi pertama kali belajar machine learning bareng sama Pacman. Oh, itu cuy, sumpah. Gue baru tahu. Apa itu machine learning baru tahun 2017 kan? Iya, gila. Ya di industri nggak ada. Jadi tahun 2017 tuh nggak ada yang tahu machine learning itu apa. Dikasih buku Introduction to Statistical Learning, orang-orang kayak kaget, wah ternyata machine learning beda sama statistik gitu. Dan orang-orang ternyata yang bilang bisa, ternyata banyaknya nggak bisa gitu. Banyak perusahaan yang bilang bisa machine learning pakai AI, pas lagi kita training ternyata mereka banyak yang nggak bisa. Dasar-dasarnya aja mereka kurang. Baru tahun 2018, 19, 2020 udah mulai banyak yang data scientist ya. Nah, training kita udah sampai 500 alumni dari yang S1 banyak banget level 10, ada yang dari master sampai ada yang PhD. Ini yang banyak kan PhD student atau yang udah yang PhD kandidat yang mau lakuin riset terus ngobrol sama kita, ngikut kelas kita gitu. Lebih dari 50 institusi, terus kebanyakan dari financial services sama e-commerce, dulu banyak Tokopedia, teman-teman dari Bukalapak, terus hal lain-lainnya juga banyak. Terus industrinya beragam, mulai dari tadi e-commerce, terus banking industry, bahkan yang perusahaan-perusahaan yang statistical research, market research gitu, Nielsen ikut bareng sama kita, perusahaan data, kayak dulu Databot, Teradata, Katadata, terus NGO asing, misalnya C4 buat yang kehutanan, Eijkman Institute untuk epidemi gitu, salah satu teman yang kita ikut, terus World Bank juga ada, Telco juga ada, startup kesehatan juga ada, BUMN dan Sinarmas juga ada, jadi hampir semuanya kita pernah training gitu. Nah, kita sekarang lagi buka public training. Public trainingnya kalau teman-teman ini kita ngajarin dari dasar banget, bener-bener dasar banget, dasar tentang Python, kalkulus, wrangling, probability. Ini per kelas 2 bulan. Nah, kemarin muncul sih pertanyaannya pas lagi kita bikin diskusi bareng sama saya bikin diskusi bareng sama Mas Ali di podcastnya Mas Ali. Tanyain kenapa sekarang bentuknya kayak sekolah, kenapa nggak kayak bootcamp? Bootcamp kan itu definisi bootcamp adalah di bawah 6 bulan bisa jadi data scientist. Yang mana Bapak Vidi mungkin sangat. Bagaimana Bapak Vidi? Apakah 6 bulan bisa jadi data scientist? Nggak deh. Jangan. Biasanya, jangan. Sekarang data scientist sekarang banyak kayak begini distribusinya. Maksudnya gimana sih? Banyak yang junior, sedikit yang senior. Jarang orang padahal yang dibutuhin adalah senior. Tadi juga di Twitter juga muncul, Mas, krisis ini sekarang itu paling kena hit adalah tim data. Kenapa kayak gitu? Karena banyak tim data yang isinya junior semua yang nggak bisa deliver value ke bisnis. Terus orang-orang nge-hire data scientist untuk bikin AI, ternyata nggak deliver, akhirnya dipecat-pecatin. Nah, padahal harusnya kalau misalnya jadi senior atau yang punya capability tinggi, itu beneran bisa deliver model-modelnya gitu. Jadi sekarang bakalan banyak banget data scientist, teman-teman bakalan kompetisi banyak dengan data scientist yang skillnya semuanya baru lulus 3 bulan data science bootcamp, cuma bisa pakai scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, terus cuma ngerti hyperparameter search sama Kaggle, terus akhirnya nggak bisa di-hire. Tadi nggak ngerti business metrics, apalagi Fit yang nggak lo ngerti pas lagi dulu pertama-tama, nggak ngerti business metrics. Nggak ngerti business metric, client requirement, lu gimana cara betul, terus lu bikin ini deh, machine learning itu ketika di produk itu dijadiin produk itu kayak gimana. Dulu kan cuma sekedar kayak bikin machine learning produk, itu kan kayak yang dulu tuh gue paling awal ngertiin tuh Kaggle
gitu. Machine learning itu Kegel. kayak Kegel gitu. Kayak itu Karena lagi Pac-Man ngajar pertama kali Kegel ya, betul kayak. iya sih. Iya, Tapi iya, kan Kegel dia gitu. nyontohin juga kalau ini bisa diimplementasi jadi bentuknya apa gitu kan, Yes. computer vision gitu-gitu. Ya. Nah, itu sih maksudnya Junior Mistake tuh banyak mengasosiasikan machine learning itu di industri seperti Kaggle. Itu sih Iya, 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 yang iya. Mungkin ini ada yang nanya, ini kok belum selesai juga sampai di email sampai jam 9 doang. Ternyata agak susah untuk menyelesaikan jam 9. Nah, ini kita bikin kelas prerequisite, terus sama kelas research. Ini semua teman-teman bisa jadi qualitative researcher dengan kelas ini dalam waktu 12 bulanan lah ya. Teman-teman bisa jadi itu. Atau kalau teman-teman pengen jadi statisticians, bisa ngerti Bayesian statistik, bisa ngerti causality tadi, bisa ngerti simulations gitu, categorical data analysis. Ini juga bisa, teman-teman bisa jadi ekonomis di sini, bisa jadi statisticians, bisa jadi public policy researcher dengan belajar seperti ini semua. Nah, terus atau bisa belajar machine learning kayak Bapak Vidi. Bapak Vidi sebenarnya bukan cuma machine learning tapi statistik juga. Bisa belajar machine learning, deep learning, machine learning engineering, recommender system, optimizations, lalu bikin gimana cara bikin data team. Ini sampai jadi senior data scientist harusnya. Jadi target kita teman-teman yang baru lulus dari Pac-Man jadi senior data scientist langsung gitu. Kalau misalnya mau perlu kita taruh tempat di apa kita kerja 3 bulan gitu dulu, mungkin bakalan bisa langsung jadi senior data scientist. Gitu. Tapi skillnya mumpuni untuk meningkat seperti tersebut. Nah, semua kurikulum ini itu highly customized. Jadi kalau teman-teman bisa mau pengen machine learning doang, teman-teman bisa ngambil machine learning. Ini misalnya di sini Pac-Man AI, teman-teman bisa masuk ke ini desainnya masih salah satunya bentuk Pac-Man AI masih video yang buat dulu. logo Nah, Pak, gue logo di aja sini. logo. Nah, rancang kurikulum sendiri. Bisa rancang kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin belajar pengen jadi ekonom, berarti ngambilnya statistik di sini. Bentar. Oh, respon. Statistik, terus di ekonomi itu butuh time series, butuh econometrics, butuh causality, butuh Bayesian statistik mungkin, terus bisa generate kurikulum sendiri. Gitu. Nah, ini kira-kira kurikulum yang digunakan kalau misalnya pengen belajar jadi ekonomis lah gitu yang mumpuni gitu. Bisa belajar Bayesian statistik, simulation, time series, linear model, econometric, causality gitu sampai dalam. Jadi kurikulumnya customized, bisa buat jadi buat siapa aja. Nanti kita bisa custom contoh custom dari kurikulumnya juga kita bakalan kasih juga. Oke. Nah, terus kita udah sampai 300. Target kita sekarang udah 140-an orang. Target kita sampai 200 orang gitu. Tapi untuk 2 bulan ini kita sudah dapat 300 siswa. Jadi di 2 bulan ya. Itu udah gede banget 2 bulan ini kita udah dapat 300 siswa untuk kelas-kelas kita gitu. Ini reviewnya dari Bapak Andra, teman saya yang PhD student di Imperial College London. Dia bilang kurikulumnya disajikan komprehensif, mencakup basic skill sampai yang sangat advance, yang bahkan tidak dipelajari secara umum di bangku universitas. Ya ini beliau sedang PhD sekarang di Imperial College London, jadi epidemiologis, salah satu tim yang menganalisa COVID-19 juga, gitu. Terus juga ada Bapak Prasetya Dwi Cahya, dia analis di World Bank. Dulu kuliah di NUS, bilang salah satu kelas machine learning terbaik yang pernah saya hadiri, bahkan lebih bagus jauh daripada kelas machine learning kampus saya. Gitu. Terus ya jadi orang-orang yang ikut kelas kita beneran satisfied lah dengan kelas-kelas ini. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat kelasnya, ini ada di Bitly, garis miring brosur Pac-Man AI, N-nya 2 ya, gitu. Atau kontak WhatsApp kita gitu. Teman-teman bisa kontak WhatsApp kita di Pac-Man, di website Pac-Man ada nomor WhatsApp kita. Nanti teman-teman bisa WhatsApp kita atau langsung mendaftar di website Pac-Man. Contohnya di sini. Ini harganya cuma 800.000 doang per kelas. Semua
ada kelas yang 1,6 juta, ada yang kelas yang 800.000. Tapi kalau teman-teman mau ngambil 800.000, it's okay semuanya. Jadi harganya 800.000 untuk 2 bulan kelas. Itu bahkan lebih murah dibandingkan di kampus-kampus gitu. Nah, ini bisa teman-teman bisa langsung daftar sendiri, daftar Pacman di website Pacman AI gitu. Terus bisa dilihat nanti tinggal diisi-isi aja informasinya. Atau kalau misalnya bingung, teman-teman bisa kontak ke Pacman AI di WhatsApp kita gitu. Oke, kita mungkin nanti Bapak Vidi juga bakal mengajar atau jadi seseorang yang mau ngapain juga, apa mau ngajar dan juga bikin materi juga mungkin. Tapi satunya juga bisa kita juga sedang diskusi dengan Vidi sih untuk menjadi pemateri dan pengajar. Nah, sekarang mau ngebahas ini orang-orang yang bertanya, ya Allah banyak banget. Banyak cuy. Kok muncul lagi di bawah? Oke. Mungkin ini Bapak Badar sambil selesaikan ini jawab satu-satu nanti dihilangin ya. Kalau saya bangun portofolio tapi cuma ngerjain dari Kaggle saja, apa bagus? Sumber mana yang bagus buat bangun portofolio data? Menurut lo gimana? Nah, kalau ini sebetulnya buat yang belum di industri memang agak sulit sih. Kalau memang pertama, sebetulnya Kaggle berguna menurut gue ya. Tapi lo bangun dari konsep produk gitu. Lo bikin dari konsep produk. Jadi gimana konsep produk itu? Nanti mungkin ya di kelas-kelas di kelasnya Adit bakal ini sih dijelasin lebih banyak. Cuman yang gue maksud dengan konsep produk itu jangan cuma lo bikin di Jupyter Notebook gitu, tapi lo bikin di environment terpisah. Misalkan lo untuk predict lo bikin scriptnya sendiri, Python scriptnya sendiri. Untuk feature engineering lo bikin Python scriptnya sendiri. Terus untuk optimization lo bikin scriptnya sendiri. Gitu-gitu sih. Cross validation lo bikin scriptnya sendiri. Jadi lo bikin itu dan kalau bisa dimasukin ke GitHub kayak gitu. Jangan lupa install dependency segala macam. Jadi lengkap gitu. Jadi ibaratnya satu produk lah dalam tanda kutip. Oke. Kalau dari gue sih bolehlah dari Kaggle. Itu minimum. Tapi jangan dari Kaggle doang gitu. Yang lain. Bikin produk, beneran produk yang bisa dijual as if sekarang lo bikin startup, mau bikin produk, terus mau bikin recommender system buat rumah gitu dari jarak sama harga gitu. Berarti kan ada orang yang pengen jarak tuh di Indonesia sekarang bukan meter ya dalam satuannya, tapi jam atau menit. Kalau di Jakarta. Jadi kita pakai waktu sama harga gitu. Jadi waktu ke pusat kota sama harganya gitu. Nah, kita pengen harganya murah tapi waktu ke pusat kotanya paling minimum gitu. Nah, nanti kok teman-teman bisa lihat lah banyak startup di rumah.com atau apa gitu. Teman-teman bisa ekstrak, terus bisa ngambil distance-nya, waktunya dari Google Maps bisa diambil, terus kita ekstrak semuanya, terus kita bisa bikin map yang daerah mana yang harganya masih murah, tapi waktunya masih sangat tipis untuk buat ke kota besar, ke kota Jakarta misalnya gitu ya. Jadi itu end to end bentuknya jadi server, jadi API, terus bisa digunakan sama orang lain. Jadi kalau misalnya tanyain, Mas Vidi bikin apa? Saya bikin recommender system untuk merekomendasikan rumah yang paling murah dengan jarak terdekat dengan Jakarta. Beneran bisa dipakai? Bikin sesuatu yang beneran bisa dipakai. Ada matriksnya, ada sesuatu yang mau ditanyain, ada yang bisa tahu yang dijawab, ada yang sesuatu yang digunakan sama user gitu. Itu sih saran dari saya. Ini tanya lagi, kenapa big data tidak dapat diproses sebagaimana small data dulu? Contoh, IBM SPSS EQ seharusnya bisa menghandle hal tersebut tanpa repot-repot Python dan sebagainya. Gimana menurut kalian? Big data nggak bisa dipakai SPSS sih, karena SPSS sih kayak nggak muat. Kalau SPSS kan semuanya di laptop dan ya di laptop lah ya, di PC gitu. Datanya cuma paling 64 GB lah ya RAM-nya, atau 128 GB lah. Misalnya Mas Romzi punya uang banyak banget beli 128 GB RAM, terus dipakai di analisis ya bisa. Tapi big data itu 10 tera nggak bisa masuk ke laptop. 10 tera harus benar-benar bikin server, baru bikin cara untuk ekstrak datanya. Gitu. Itu dari saya. Ini kucing Masjid Raya, apakah laptop dengan spesifikasi i5 generasi 8, Windows 10 Ori, RAM 8 GB bisa untuk belajar jadi data science? Bisa jawabannya. Tenang aja.
Itu bisa jawabannya. Bisa. Kita udah bahas diskusi ini. Saya sudah mengikuti beberapa online course, tapi apakah itu cukup untuk saya fresh graduate non IT untuk berkarir di bidang data? Tergantung online course-nya apa aja, ngambilnya apa aja, apakah course-nya dalam, apakah ngebahas statistik dan machine learning, apakah bisa nge-cover causality misalnya tadi, atau A/B testing, atau production, atau bikin produk, itu beda. Jadi kalau cuma ikut data-data doang, mungkin kayak di Coursera gitu, kayaknya agak kurang sih gitu. Itu dari saya. Terus, apakah DS ini untuk lulusan statistika atau informatika? DS ini bagaimana Bapak Fidi? DS ini untuk informatika apa statistika ya? Kalau Atau semuanya? Kalau gue sendiri lulusan statistik sih. Jadi pada dasarnya ya bisa gitu. Kalau atau kita ya DS nggak membatasi lah lu dari lulusan mana gitu. Asalkan lu paham tadi sih apa yang udah dijelasin Adit, menurut gue lu udah pantas lah. Nggak memandang background lah untuk DS itu. Industri juga sih. DS ini nggak memandang background. Harusnya cocok dari semua lulusan. Bahkan kalau teman-teman dari agama gitu, agama Islam gitu, misalnya satunya mau jadi data scientist buat agama, bikin citing Quran, cara ngajarin baca Quran dengan machine learning, itu nggak masalah gitu. Kalau misalnya teman-teman dari pariwisata rekomendasikan tempat pariwisata, nggak masalah. Teman-teman di Tata Boga tiba-tiba bikin generatif cuisine gitu, nggak masalah juga. Kita hanya undang semuanya sih untuk belajar semua, karena data science ini adalah metode yang bisa diaplikasikan di banyak masalah. Saya nggak bilang di semua masalah ya, tapi di banyak masalah gitu. Sumber dataset bahasa Indonesia di mana, Kak? Coba cari googling sendiri ya, banyak kok kalau pakai GitHub. Tinggal di GitHub nyari data sendiri gitu, itu gampang. Kak, contoh data science product gimana ya yang paling mudah mungkin? Contohnya mungkin Bapak Vidi di Advanced AI kemarin mau jelasin produknya mungkin. Oh, kalau produk sih credit scoring sih. Credit scoring itu karena cukup mudah sih untuk dibuat. Cuman again sebetulnya yang susah itu ketika inputnya. Jadi inputannya itu mau apa input prediknya. Kalau dulu gue di Advanced AI kan inputannya tuh berupa nama, phone number, sama NIK. Nah, itu kurang lebih inputannya itu udah bisa buat nge-generate credit scoring. Nah, yang perlu dipikirkan tuh apakah inputannya itu global apa enggak gitu, buku secara global apa enggak. NIK dan phone number kan semua Indonesia. Dari Sabang sama Merauke itu sama inputannya. Jadi kalau produk sih wise-nya kayak gimana gitu. Itu perlu dipikir sih. Oke, itu data science product menurut Vidi. Yang mana saya setuju banget. Contohnya bisa ngeluarin credit scoring dari histori pembelanjaan di Tokopedia misalnya gitu. Itu penting banget. Gadget wajib buat data science apa nih Bang? Spek sama jenis semua penjelasannya. Bebas laptop, yang penting i3 atau i5 terserah, i7 terserah gitu. Yang bisa dipakai aja sekarang. Pakai yang ada sekarang sampai terbukti tidak bisa digunakan. Itu cara terbaik. Apa sih bedanya antara data scientist, data engineer, data arsitek, dan data analis? Data scientist itu bikin model, bikin produk machine learning, bikin produk statistik gitu, sampai jadi model. Yang data engineer itu ngomongin data warehouse, gimana caranya bikin data ETL data, gimana caranya scalability untuk dari data gitu. Data arsitek itu yang connect-connectin ya dari semuanya itu. Oh, lu butuh mesin ini, butuh apa, bla bla gitu. Itu arsiteknya gitu. Oh, lu butuh API di sini biar gimana cara nge-hit API-nya cepat. Misalnya di targetnya 10 millisecond segala macam, etc. Data analis itu menurut kita seperti bisnis analis biasa, tapi di tim data. Gitu. Itu kalau dari saya. Berarti data science ini bakal optimal di perusahaan yang punya data besar aja. Hah? Nggak bilang kayak gitu tadi. Kenapa inference ke sana ya? Apakah data science cuma optimal di perusahaan besar aja, Fit? Enggak sih. Again, tadi kan gua pun ngolah data itu juga sebenarnya bisa di training di lokal gitu, 10K 20K data itu kan bisa di training di lokal. Jadi kalau butuh data gede, enggak lah. Yang penting apa? Lu bisa solving problem with data gitu, with the right question, with the right answer. Itu sih intinya sih. Ya. Data scientist ini berguna di pemerintahan nggak sih? Berguna. Kalau
misalnya contohnya buat policy making, terus buat misalnya di urban data science, misalnya kayak bukan urban data science, urban atau or city data science, smart city misalnya gitu, itu berguna. Banyak hal yang bisa berguna sampai saya nggak tahu nyebutin satu-satu. Bikin nilai misalnya prediksi kemiskinan kalau misalnya polusinya salah, etc. Causality itu karena data science sebenarnya statistik dan machine learning dan subject matter expertise harusnya semuanya bisa digunakan. Seberapa signifikan mengikuti pendidikan master untuk data science bagi seseorang yang ingin mendalami data science tanpa gelar sarjana computer science? Saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah master dan saya cuma S1. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil semua kurikulum master gitu, itu semuanya bisa dipelajari sendiri atau bisa dipelajari di Pacman. Jadi hal-hal yang dipelajari misalnya A/B testing, bukan A/B testing, misalnya adalah Bayesian statistik gitu, simulation sama causality itu tidak diajarkan di S1 statistik, tapi diajarin di S2 statistik. Terus yang machine learning recommender system itu tidak diajarkan di S1, machine learning engineering itu tidak diajarkan S1, optimization untuk discrete, linear dan convex itu tidak diajarkan S1, probabilistic machine learning itu tidak diajarkan di S1, semua diajarkan di S2 semuanya gitu. Jadi teman-teman, saya nggak tahu apakah worth it atau tidak untuk master, tapi yang saya bisa sarankan adalah kalau ngikut sama Pacman, tidaknya punya skill yang sama kok dengan teman-teman yang master gitu. Berapa lama kira-kira untuk mengikuti soft and hard skill di data science jika benar-benar mulai dari nol? Tergantung mau fokusnya ke machine learning dulu atau statistik dulu. Harusnya sih bisa setahun aja cukup, tapi belajar terus-menerus ya dalam setahun. Oke? Berarti cara untuk mengetahui causality antara dua variabel hanya bisa digunakan dengan logika atau pengetahuan saja. Logika dan pengetahuan saja itu definisinya adalah hipotesis. Jadi kita infernya dari hipotesis, kita generate hipotesisnya tadi, terus kita infer dengan model causal inference, misalnya kayak potential outcome ala Rubin gitu, misalnya difference in difference kalau di ekonomi gitu, terus instrumental variable di ekonomi gitu, ya ada semacam-macamnya. Jadi bisa bikin model yang bisa infer causality, tapi harus ada eksperimennya gitu. Bang, kalau mau jadi data scientist tuh harus kuat banget matematikanya. Antara iya dan tidak perlu dalam sampai sedalam teman-teman yang theoretical matematik. Murni. Theoretical matematik jago nggak? Apa ya? Enggak. Graf juga kuat ya. Apa sih gelanggang, ring, gitu. Gitu. Tapi matematiknya harus cukup sampai linear algebra cukup. Ya, multivariable calculus, linear algebra harusnya cukup. Iya. Kak sering banget yang bilang AI tapi nggak tahu ya cuma chatbot. Bedanya AI dan chatbot apa ya? Chatbot adalah produk dari machine learning hasilnya. Kayak tadi Vidi bilang credit scoring gitu. Bedanya chatbot dan AI adalah AI marketing term kalau di sini sekarang gitu. Padahal AI sebenarnya di akademia bukan marketing term ya. Nah, chatbot ini adalah produk dari machine learning gitu. Malah mau tanya, seberapa mahir sih agar seorang data scientist bisa diterima di startup? Apakah kemahiran penggunaan tools sudah cukup? Wow. Sepertinya tidak. Bapak video mungkin yang sering pindah-pindah startup keren-keren. Ini bisa dijawab nggak, Pak? Enggak. Tools itu justru jujur ya, gua dites selama ini itu Python, SQL, query, sama yaitu Python, SQL, query, sama business case gitu loh, business case yang related sama posisi yang gue pengen tempatin. Kayak misalnya gue di risk analytics, ya gue mau nggak mau nanti pertanyaan-pertanyaan related ke produknya Payletter Traveloka, kayak gitu sih. Ya. Basically. Yang contoh nangkap ikan terus dilepas lagi tuh kok mirip bootstrapping ya? Betul, Anda pintar. Kontak saya. Mau internship atau tidak, itu pintar. Mirip sama bootstrapping. Mirip kan, Fit? Iya. Nah, itu sebenarnya resampling method lah namanya. Tapi itu dari Bayesian kalau yang ini. Terus, saya yang tadi bertanya tentang Google Slide, mau bertanya apakah memang nomor WhatsApp-nya belum ada? Nomor WhatsApp-nya udah ada. Nanti saya masukin lagi deh. Nomor WhatsApp-nya di sini. Kalau mau ini nomor WhatsApp-nya di Pacman AI, coba lihat di sini bawahnya ada WhatsApp, itu nomor WhatsApp kami. Terus, apakah menjadi data scientist harus bisa menjadi deep generalis? Wow, itu bahasa apa? Deep generalis. Dalam dan generalis. Nah, kalau menurut saya, ini saya mau komentar sih. Banyak teman-teman yang, ini saya juga udah pernah ngobrol sama Vidi juga, diskusi. Jadi kita sering diskusi tentang data science, machine learning, statistik. Ini salah satu hal yang kita diskusikan. Jadi data scientist, jangan terlalu fokus atau terspesialisasi ke satu hal, kalau menurut saya. Karena harusnya data science, orang di hire jadi data scientist, itu
harus bisa NLP, bisa computer vision, bisa recommender system, bisa causality, bisa semuanya. Menurut saya. Tapi beberapa orang ada yang menjadi punya spesialisasi. Misalnya kalau Vidi sekarang ke risk dan credit scoring ya, Vid? Iya, bukan credit scoring sih. Kalau gue lebih ke credit risk domain lah, credit risk domain lah. Gue lebih kayak ke credit risk domain, which is domainnya itu tuh luas ya, lu bisa explore luas. Again, bener kata lu buat punya banyak pengetahuan yang lu cukup method yang cukup luas untuk solving problem. But again, kalau lu emang pengen ngejar karir, ya specialize, ya it's better, bukan better sih, cuman ya salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil lah gitu, karena again di financial industry itu banyak yang bisa di solve, cuma credit scoring, optimization, survival, model, tapi memang lebih banyak case-nya ke financial related gitu. Statistik sih, statistik sih. Ya, siap. Apa perbedaan dasar antara penggunaan R, programming, Python, dan SQL di dunia tren industri sekarang lebih condong ke mana? Tren industrinya sekarang lebih condong ke Python, karena Python lebih generalis, terus banyak library machine learning di Python. R biasanya lebih fokus ke statistik. SQL itu untuk data, wrangling. Trennya lebih condong ke mana? Pakai sesuai dengan kebutuhan. Jangan ngikutin tren. Oke. Apakah bisa bikin predictive model dengan data open high close? Saya nggak tahu. Tapi bisa dicoba. Silakan bikin machine learning model pakai data ini. Kak, mau tanya pertanyaan yang biasa ditanya job interview data science apa sih? Kalau saya biasanya nanya teman-teman, background skill-nya apa, pernah riset apa, portofolionya apa, terus saya tanya agak hal teknis sedikit, saya kasih research paper, terus dulu Vidi saya suruh turunin deep learning di papan tulis sama SGD, suruh coding neural networks pakai NumPy gitu. Pakai NumPy. Ya, kayak gitu-gitu. Regression pakai NumPy. Yes. Atau nggak Vidi mungkin yang sering interview kemana-mana dan di interview nih? Kalau apa aja job interview tesnya? Dulu gue di Advance itu tesnya sih tadi sih gue bikin algoritma from scratch sih. PCA itu pakai NumPy, terus logistic regression, WOE, weight of evidence, information value yang relate sama credit scoring, sama tes predict gitu, Kaggle sih. Habis itu baru ditanya-tanya technical sama bisnis related. Itu harus sih. ngerti bisnis, beda-beda. Jadi Jangan cuma teknis doang. Yes, bisnis itu penting, bisnis metrics segala macam semua. Bisnis proses, ngerti bisnis prosesnya, ngerti marketing, ngerti finance, itu penting. Karena yang dimodelin hal itu, gitu. Untuk credit scoring, apa perlu belajar ML atau statistik aja cukup? Ini pertanyaan terakhir ya, setelah ini kita nggak jawab lagi. Menurut lo gimana, Fit? Perlu belajar machine learning doang atau statistik doang atau keduanya? Dua-duanya sih kalau gue. Yes. Machine learning dan statistik. Dua-duanya, benar. Karena kita pakai weight of evidence itu dari statistik dan dari machine learning, pakai logistic regression. Logistic regressionnya pakai regularization, lasso atau rich, L1 atau L2, yang mana itu which is itu machine learning. Ya, betul. Machine learning, bukan statistik gitu. Bukan statistik. Makasih banyak ya, Fit. Kita sudah diskusi malam ini udah banyak banget. Thank you, bro. Nanti kita mungkin diskusi lagi lah. Mungkin kalau ngomongin banyak banget anjir. Dengan lu, boleh dengan diskusi yang lebih sedikit aja boleh, ya. Selanjutnya kebanyakan nih. Gak apa-apa. Santai. Oke, sip. Makasih banyak, Fit. Oke, thank you, bro. Nanti kita ngobrol lagi ya. Maksudnya di webinarnya mungkin ada lagi nanti di hari Sabtu atau Minggu, saya lupa. Nanti bisa dilihat di Twitter sama Instagram Pacman, @pacman, PACMANNAI. Nanti teman-teman bisa follow Instagram dan Twitter kita, atau LinkedIn kita. Nanti kita informasinya ada di situ semua. Gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kelas, bisa hubungi Twitter Pacman atau tentang dari WhatsApp dari Pacman AI. Gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita nanti ketemu lagi ya di hari Minggu atau Senin. Terima kasih.